Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10. Hari ini kita akan memulai dengan sedikit paparan mengenai penjelasan evaluasi anggaran TA 2023. Izinkan kalau bisa melakukan paparan langsung ke halaman 4. Ya, seperti yang kami sudah infokan bahwa program prioritas nasional ini sudah menghasilkan capaian yang cukup baik dalam 3 aspek. Satu, akses layanan pendidikan, proporsi peserta didik nilai di atas minimum, dan juga meningkatnya indeks kemahiran berbahasa Indonesia. Dan dalam mendukung tercapainya prioritas nasional, kami juga melaksanakan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Nilai kinerja anggaran tahun 2023 kita sangat baik, nilai kita 95,59%, dan juga berdasarkan survei dari indeks kepuasan pemangku kepentingan itu meningkat setiap tahun. Nah, berikut sedikit mengenai capaian kinerja tahun 2023. Tentunya program digitalisasi pendidikan adalah salah satu yang capaian terbesar kami. Dari bantuan TIK, 1,3 juta lebih perangkat TIK yang sudah mendukung digitalisasi sekolah, dan tentunya platform-platform digital yang gratis digunakan sekolah-sekolah seperti platform PMM, aplikasi Arkas untuk kepala sekolah, dan ekosistem Siplah yang sudah menjadi sistem yang sangat besar dengan 280.000 penyedia. Berikut, dalam aspek pembiayaan pendidikan, tentunya hampir 15.000 siswa menerima bantuan ADEM di tahun 2020 sampai 2023, dan lebih dari 18 juta siswa mendapat bantuan PIP. Seperti yang Bapak Ibu tahu, di lapangan ini sangat membantu. Dan 916.000 lebih mahasiswa mendapat bantuan KIP kuliah juga. Dan untuk GTK, ada hampir 95.000 calon guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak dari 2020 ke 2023. Jadi dulu sampai hampir mencapai 100.000 Bapak Ibu. Ini adalah penggerak-penggerak di lapangan. Jadi ini pencapaian yang sangat besar karena mereka adalah change agent, agen-agen perubahan di lapangan yang akan membantu sekolah-sekolah transisi ke kurikulum merdeka, transisi ke berbagai macam paradigma merdeka belajar. Dan tentunya salah satu capaian terbesar kita adalah 774.000 lebih guru honorer lolos seleksi guru ASN P3K dari ini. Dan tentunya AN, asesmen nasional, yang berjalan alhamdulillah dengan mulus, sudah dilakukan lebih dari 283.000 satuan pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, 937.000 lebih mahasiswa mengikuti program studi di luar kampus. Ini sudah mendekati angka 1 juta. Ini capaian yang sangat membanggakan karena benar-benar merubah kesiapan mahasiswa kita sebelum keluar ke dunia pekerjaan. Hampir 1,61 triliun dana padanan dari pihak industri dalam berbagai macam matching fund berdasarkan hasil platform Kedai Reka, dan tentunya 10 PTN BH baru telah berdiri di 3 tahun terakhir. Dan pendidikan dan pelatihan vokasi tentunya 1.851 SMK melaksanakan SMK Pusat Keunggulan yang benar-benar bermitra dengan industri. Tapi ini mewakilkan besar sekali proporsi daripada siswa SMK kita. 1,785 juta siswa yang menerima manfaat dari program SMK Pusat Keunggulan ini, sudah lebih dari 30% daripada seluruh siswa SMK kita. Dan tentunya ada dukungan matching fund juga untuk SMK, sama seperti perguruan tinggi yang sekarang semakin besar setiap tahun. Untuk sekolah penggerak, seperti yang kita bilang, sudah hampir 15.000 sekolah yang berpartisipasi dalam sekolah penggerak menjadi mercusuar perubahan. Ini banyak sekali di daerah-daerah 3T. Dan tentunya implementasi kurikulum merdeka
yang saat ini sudah 309.000 lebih sekolah terdaftar untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka. Ini nanti Mas Nino akan Kepala Beskap yang akan menjelaskan sedikit mengenai status daripada implementasi kurikulum Merdeka dan kedepannya seperti apa. Dan tentunya berbagai macam capaian di bidang BOS dan perencanaan berbasis data. Berikutnya, salah satu topik hari ini mengenai literasi. Alhamdulillah sudah lebih dari 16 juta eksemplar buku terdistribusi ke sekolah-sekolah di tahun 2021 dan 2022. Sekolah-sekolah ini adalah buku-buku yang menyenangkan untuk siswa, bukan hanya mendidik tapi juga meningkatkan motivasi untuk membaca. Dan ini tersebar di 57.000 lebih satuan pendidikan di daerah 3T dan non 3T, terutama di sekolah-sekolah di daerah-daerah yang mungkin tingkat literasinya berdasarkan hasil AN masih cukup rendah. Harapan besar kita adalah ini akan sangat membantu. Dan tentunya program-program lain seperti revitalisasi bahasa daerah, internasionalisasi bahasa Indonesia, dan juga berbagai program kemajuan kebudayaan. Untuk selanjutnya, untuk mendalami sedikit mengenai penerapan kurikulum Merdeka, saya akan berikan kepada Kepala Beskap, Mas Nino. Silakan. Terima kasih. Sebelum Pak Mas Nino menyampaikan, ini saya dilodik dari belakang. Jadi ini ada programnya Mas Menteri yang bersama dengan Mas Menteri, program MBKM yang magang di Komisi 10, ini yang di bawah. Kemudian yang di atas yang di balkon itu yang bukan di Komisi 10 itu. Nah ini nanti foto-foto dengan Mas Menteri ya. Silakan Mas Nino. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Menteri, dan para kolega di Kemendikbudristek. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengelaborasi sedikit mengenai salah satu capaian terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ini kami elaborasi karena di tahun ini akan ada kebijakan untuk menetapkan kurikulum ini secara nasional sebagai kurikulum nasional. Kami ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan secara bertahap sejak 4 tahun yang lalu, sejak tahun 2020, dimulai dari evaluasi terhadap kurikulum yang sebelumnya dan penyusunan prototipe dari kurikulum Merdeka. Kemudian prototipe itu kita terapkan di sekitar 3.000 sekolah penggerak dan SMK PK di seluruh Indonesia di tahun 2021. Tahun 2022 kami menawarkan kurikulum ini secara sukarela kepada sekolah yang ingin melakukan transformasi pembelajaran, dan sekitar 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia ikut serta dalam program itu di tahun 2022. Tahun 2023 kami masih belum menetapkan secara nasional, masih sukarela, dan ada tambahan 160.000 yang sudah mulai belajar menerapkan kurikulum Merdeka. Sehingga sebenarnya ketika tahun ini kita akan menetapkan sebagai kurikulum nasional, praktis sudah sebagian besar sekolah di Indonesia itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sudah bukan hal yang baru lagi. Kalau dihitung dari sekolah formal, ini sudah 80% dari sekolah formal di Indonesia, atau 73% dari seluruh satuan pendidikan. Di halaman berikutnya ini memberi penekanan bahwa 300.000 itu juga mencakup banyak sekali satuan pendidikan di daerah-daerah 3T. Lebih dari 6.200 satuan pendidikan di sana. Ini ada persepsi bahwa kurikulum Merdeka seolah-olah hanya bisa diterapkan di kota, di sekolah-sekolah yang dengan fasilitas yang baik. Kami meyakinkan bahwa tidak demikian, ini diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang paling sulit sekalipun, dan dalam banyak kasus justru sekolah-sekolah di daerah yang sulit itu yang mendapatkan manfaat paling besar dari kurikulum Merdeka. Kemenak juga bergerak ke arah yang sama, sudah hampir separuh dari madrasah di bawah Kemenak yang mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Di halaman berikutnya ini kami menyampaikan kembali data yang pernah disampaikan Mas Menteri dalam peluncuran PISA kemarin. Kami melakukan analisis membandingkan dampak kurikulum Merdeka pada peningkatan skor literasi dan numerasi. Jadi kita bandingkan skor AN tahun 2021
2023. Dalam waktu 2 tahun, seberapa besar peningkatannya di tiap sekolah di Indonesia. Jadi ini bukan data 1-2 sekolah, tetapi data total populasi. Sehingga pasti representatif ya. Dan kelihatan sekali bahwa semakin lama sebuah sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka, semakin tinggi peningkatan literasi dan numerasinya. Dari kiri ke kanan, paling kiri itu sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013, jadi sisanya sekitar 20-23% ya. Kemudian ke kanan itu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2023, sejak tahun 2022, dan sejak tahun 2021. Ini konsisten, polanya termasuk juga di daerah-daerah 3T. Di halaman berikutnya itu data yang kita kumpulkan dari 164.000 satuan pendidikan di tahun 2023, Agustus sampai Oktober kemarin, yang menanyakan persepsi dari guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah sebagian besar guru di ratusan ribu satuan pendidikan ini memandang dan merasakan manfaat kurikulum merdeka, termasuk bahwa kurikulum ini memberi fleksibilitas yang lebih dalam pembelajaran agar mereka bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi muridnya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan terkait implementasi kurikulum merdeka. Saya kembalikan kepada Mas Menteri. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilakan Bu Harti, Bu Sekjen silakan. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 melanjutkan paparan sebelumnya. Berikut kami laporkan terkait dengan capaian pelaksanaan kebijakan program pendidikan dan kebudayaan. Terkait dengan akses, terbukti bahwa peningkatan tetap terjadi meskipun selama COVID kemarin partisipasi pendidikan terus meningkat seperti yang ditunjukkan di dalam angka kesiapan sekolah. Ini menunjukkan anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD yang angkanya sudah mencapai 77%, meningkat dari tahun sebelumnya 74%. Kemudian angka partisipasi sekolah juga demikian. Hampir semuanya, 99% anak usia 7-12 tahun sekolah. Sebagian bahkan sekolah di jenjang yang sudah lebih tinggi di SMP atau madrasah sanawiyah, karena banyak di kota-kota anak-anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke SD. Untuk anak-anak usia 13-15 tahun juga sudah 96% yang mengikuti pendidikan. Kita masih punya tugas memastikan 4%-nya lagi bisa mendapatkan akses dengan berbagai program bahkan bantuan juga dari pemerintah. Untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kita lihat di dalam paparan sekitar 86% angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan menengah, untuk SMA, SMK dan madrasah aliyah serta paket C. Untuk pendidikan tinggi meningkat juga menjadi 31,45 dari tahun sebelumnya 31,16. Terkait dengan kualitas, melanjutkan apa yang disampaikan Kepala Beskap tadi, bahwa proporsi peserta didik yang memiliki di atas batas minimum kompetensi untuk literasi juga meningkat. Bapak dan sekalian, tahun 2023 mencapai 68%, bahkan hampir ya 2/3 dari siswa dari posisi hanya separuh pada tahun 2021. Begitu juga untuk kompetensi numerasi, naiknya hampir 2 kali lipat. Tahun 2021 tidak sampai sepertiga yang memiliki kompetensi di bawah di atas batas minimum. Tahun 2023 sudah menjadi 62,5%. Kemudian indeks kemahiran bahasa Indonesia juga meningkat dari 81% menjadi 88%. Terkait pelaksanaan anggaran, kinerja Kemendikbudristek juga meningkat dari tahun ke tahun, Bapak dan Ibu sekalian, dengan nilai 95,38 pada tahun 2023 dengan predikat sangat baik. Untuk tahun 2023 masih di dalam proses penilaian, belum final di Kementerian Keuangan, tetapi nilai sementara kita mencapai 95,59. Kalau itu tetap bertahan, itu juga posisi kita masih dalam status sangat baik.
Dari survei kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pihak independen, terlihat juga peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2023 kita sudah mencapai 86,7 nilainya, lebih tinggi dari 83% targetnya yang dituangkan di dalam Renstra Kemendikbudristek. Peningkatan terjadi di semua komponen, baik itu pendidikan, kebudayaan, dan juga ini penilaian khusus terkait dengan unit layanan terpadu yang angkanya bahkan mencapai 92,2 unit. Kemudian Kemdikbudristek juga mendapatkan banyak sekali penghargaan selama tahun 2023, baik itu dari internasional, termasuk diantaranya kemarin bahwa bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa sidang resmi di UNESCO, kemudian juga penetapan Yogyakarta sebagai kota sejarah, penetapan Jamu sebagai warisan tak benda dunia, kita juga mendapatkan itu. Kemudian juga penghargaan dari kementerian dan lembaga lain di Indonesia bahkan mencapai 8 ditambah 11, 19 penghargaan yang kita terima dari berbagai kementerian dan lembaga untuk berbagai bidang juga, dari komunikasi, dari reformasi birokrasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah hal tersebut juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemendikbudristek sudah selaras dengan kebijakan-kebijakan nasional. Kemudian penghargaan yang lain kita juga mendapatkan dari asosiasi, termasuk juga dari swasta. Ada 8 penghargaan Bapak dan Ibu sekalian, dan semuanya juga signifikan sekali pencapaian ini. Berikutnya dari capaian atas target Renstra yang sudah ditetapkan untuk Kemendikbudristek terkait dengan meningkatnya pemerataan layanan pendidikan dan yang bermutu, kami sudah sampaikan tadi secara grafik perubahannya dari waktu ke waktu. Ada beberapa memang yang kita masih perlu bekerja keras, termasuk diantaranya untuk memastikan anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan bahkan ke pendidikan tinggi. Kemudian terkait dengan kualitas pembelajaran juga demikian, tadi sudah kami paparkan untuk literasi, numerasi, dan upaya-upaya lainnya yang kita lakukan untuk peningkatan karakter. Indeks kemahiran bahasa Indonesia yang meningkat juga signifikan, indeks pembangunan kebudayaan tercapai 55,13 dari targetnya 61,2. Harapannya dengan dukungan dana Indonesiana yang sudah dimulai digulirkan di dalam 2 tahun terakhir diharapkan dapat berdampak pada komponen indeks pembangunan kebudayaan, khususnya untuk ekonomi kebudayaan. Kemudian terkait dengan tata kelola, alhamdulillah 10 tahun secara berturut-turut Kemdikbudristek mendapatkan status opini wajar tanpa pengecualian. Tahun 2023 belum keluar, tapi harapannya status WTP juga kami dapatkan. Kemudian berikutnya terkait dengan realisasi anggaran tahun 2023, Bapak dan Ibu sekalian, total pagu Kemendikbudristek pada akhir tahun 2023 sebesar 84,53 triliun rupiah, meningkat dari pagu awal sebesar 80,2. Realisasinya sebanyak 80,7 atau sekitar 95,49%. Dari sejumlah yang tidak terserap, 302 miliar merupakan anggaran yang masih terblokir, termasuk diantaranya blokir automatic adjustment. Kalau jika dilihat dari jenis belanja, tampak memang kami masih harus bekerja lebih keras untuk belanja modal yang penyerapannya masih 86%. Berikutnya. Jika dirinci lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu semuanya, di slide 2023 ini kita tunjukkan bahwa realisasi anggaran menurut unit utama dan jenis belanja dan umumnya sudah optimal, namun untuk belanja modal itu ada di Sekjen, Dijen Kebudayaan, Dijen Diktiristek yang penyerapannya masih butuh kerja keras kami lagi. Itu diantaranya untuk pembangunan
LL Dikti wilayah Papua dan Papua Barat di Kota Biak dan juga pembangunan perguruan tinggi negeri. Kemudian di halaman 24 jika dilihat dari sumber pendanaan untuk belanja modal yang belum terserap umumnya berasal dari pinjaman luar negeri yang ada di perguruan tinggi negeri dan yang berasal dari SPSN. Ini yang karena berbagai permasalahan termasuk diantaranya persetujuan dari pihak donor dan beberapa hal yang lain. Kemudian lebih lanjut kami sampaikan capaian program prioritas melalui pembiayaan APBN 2023 mulai slide 25. Untuk pembiayaan pendidikan, alokasi anggaran digunakan untuk pembiayaan program PIP, KIP kuliah, kemudian juga berbagai tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang non-PNS dan juga untuk biaya beasiswa program afirmasi. Terkait program PIP untuk jenjang SD, SMA dan SMK, hampir seluruh dananya sudah disalurkan. Namun kemudian kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, tahun ini juga masih ada anak-anak yang akunnya belum aktivasi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan sangat masif bersama dengan pemerintah daerah. Kami juga melibatkan UPT Kemendikbudristek yang ada di daerah dan juga dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, serta perpanjangan masa aktivasi. Kalau 2 tahun yang lalu hanya sampai 31 Januari, kemudian tahun 2022 kita perpanjang sampai pertengahan Februari, tahun 2023 bahkan kami perpanjang sampai akhir Februari kemarin. Tapi masih ada yang masih belum aktivasi, tentu itu menjadi masukan kepada kami apa saja yang harus kami perbaiki untuk memastikan semua anggaran yang sudah kita alokasikan betul-betul bisa diterima oleh penerima manfaat, baik itu jumlahnya, baik itu targetnya untuk lebih tepat lagi sasarannya dan juga waktunya yang tidak terlambat. Berikutnya di slide 26, berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam payung program guru dan tenaga kependidikan dalam peningkatan kompetensi, sertifikasi dan pengembangan karir sudah dapat dilaksanakan secara optimal. Begitu juga kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan dan pembinaan bahasa yang jika dilihat dari realisasi fisiknya umumnya jauh lebih tinggi dari targetnya, lebih tinggi dari 100%. Ini karena pelibatan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat. Kemudian di halaman berikutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program pemajuan kebudayaan yang juga sudah dapat dilaksanakan dengan optimal juga karena prinsip gotong royong yang dilakukan. Secara khusus kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Kemendikbudristek juga terus mengupayakan melalui Dirjen Kebudayaan repatriasi benda-benda cagar budaya yang ada dalam penguasaan pihak lain termasuk oleh di museum-museum di negara lain. Untuk tahun 2023 misalnya benda cagar budaya yang berhasil dikembalikan ke tanah air dari Belanda bahkan sudah kita pamerkan di Galeri Nasional untuk masyarakat umum supaya mereka juga dapat mengapresiasi karya-karya tersebut. Berikutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam program pendidikan vokasi yang juga sudah diupayakan dan dilaksanakan secara optimal untuk memastikan proses pembelajaran di pendidikan vokasi baik itu di sekolah menengah kejuruan, politeknik dan komunitas akademi komunitas serta kursus-kursus keterampilan dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama industri juga diperkuat, termasuk juga upaya-upaya meningkatkan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha yang juga ditugaskan kepada Kemendikbudristek untuk menciptakan UMKM baru dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Halaman berikutnya. Hal yang sama juga dilakukan melalui program pendidikan tinggi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi supaya lebih berkualitas selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Berikutnya, Bapak dan sekalian, untuk topik bahasan permohonan dari Pak Mendikbudristek mengenai pembaruan persetujuan lembar pengesahan pagu alokasi anggaran tahun 2024, kami laporkan bahwa
Sebagaimana tertuang di dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 25 September 2023, Kemendikbudristek mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar 98,99 triliun. Jumlah tersebut tidak berbeda dari pengesahan Komisi 10 dalam raker terakhir. Namun demikian, di dalam lampiran 1A, alokasi anggaran tersebut sedikit berbeda antar program dan sumber dananya, yaitu terdapat penyesuaian target BLU Badan Layanan Umum pada Satker Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di bawah Beskap. Di dalam lampiran tersebut terdapat anggaran target BLU sebesar 90,3 miliar sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi. Target tersebut merupakan pengalihan dari target BLU Museum dan Cagar Budaya. Bapak dan Ibu sekalian, anggaran tersebut posisinya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan yang memintakan agar diberikan pengesahan dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 10, untuk bisa dicairkan. Oleh karena itu, melalui surat Pak Menteri pada tanggal 23 Desember 2023, Pak Menteri mengirimkan surat kepada Komisi 10 untuk memohonkan pembaruan persetujuan lembar pengesahan pagu alokasi Kemendikbudristek tahun 2024. Kronologis alokasi tersebut tertuang di dalam slide 34 ini. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya anggarannya sendiri sudah ada di dalam akun BP3. Anggarannya dari mana? Dari iuran, dari pendaftaran tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi bukan anggaran dari rupiah murni. Anggarannya sudah ada, sudah bisa dikeluarkan, tetapi membutuhkan persetujuan dari Komisi 10. Dan Bapak Pimpinan tadi ditanyakan apakah hanya di Beskap saja, apakah tidak ada di unit kerja yang lain? Tidak, ini khusus untuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang menggunakan anggaran BLU hasil penerimaan sendiri. Itu dari tambahan dari kami, Pak. Berikutnya untuk tindak lanjut laporan panja peningkatan literasi. Ya, untuk bagian berikutnya tindak lanjut laporan panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan, itu karena Pak Amin sedang berhalangan. Jadi Pak Nino akan memaparkan konten dari bagian ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin menyampaikan tindak lanjut panja, dan sebelumnya kami menyampaikan terima kasih apresiasi kepada Komisi 10 yang sudah memberikan catatan-catatan dan rekomendasi ini. Kami sangat sepakat bahwa pembudayaan literasi merupakan tujuan yang sangat strategis dan jangka panjang dan harus dikerjakan secara lintas kementerian. Di halaman berikutnya mengenai rekomendasi terkait perencanaan dan kelembagaan, pada intinya kami selama 2 bulan terakhir sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dengan Perpusnas RI, dengan Kemendagri, dan dengan Kementerian Desa untuk menindaklanjuti poin rekomendasi ini. Di halaman berikutnya mengenai perencanaan dan kelembagaan juga terkait dengan RPJPN dan RPJMN, kami sedang melakukan penyusunan naskah akademiknya terlebih dahulu. Jadi ini cetak biru atau desain besar pengembangan budaya literasi. Dan ini lintas kementerian juga dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Meskipun sebenarnya dalam RPJMN yang sekarang 2020 sampai 2024 kita sudah menetapkan peningkatan budaya literasi sebagai salah satu sasaran untuk Renstra Kemendikbudristek. Peningkatan literasi baik di PISA maupun di asesmen nasional juga menjadi indikator kinerja utama kita. Tindak lanjutnya ke depannya kami akan terus berdiskusi dengan Bappenas untuk memastikan bahwa RPJP dan RPJMN ke depannya juga memasukkan dan selaras dengan tujuan besar pembudayaan literasi ini. Ini sekarang sedang penyusunan dokumen teknokratiknya. Di halaman berikutnya terkait dengan regulasi, seperti saya sampaikan tadi, naskah akademiknya sedang disusun ya, dan ini akan diterjemahkan menjadi regulasi-regulasi yang terkait setelah kita memiliki naskah akademik yang cukup matang. Selanjutnya,
beberapa regulasi spesifik yang sudah berproses sambil mengerjakan naskah akademik adalah standar tenaga kependidikan. Jadi dari 8 standar nasional pendidikan memang ada satu bidang yaitu standar GTK yang masih belum selesai kita revisi. Ini kita agendakan tahun ini termasuk juga tenaga perpustakaan sekolah. Kita juga melakukan pembicaraan dengan Perpusnas untuk mengembangkan model kompetensi SDM perpustakaan sekolahnya. Di halaman berikutnya masih terkait dengan regulasi standar kepala sekolah, sekali lagi itu akan kita revisi dalam proses revisi untuk tahun ini. Ini memang agak lebih panjang daripada standar-standar yang lainnya karena ada regulasi terkait dengan guru yang sedang berproses di tingkat PP ya, di tingkat peraturan pemerintah yang sedang kita revisi juga. Nah, kita menunggu itu selesai sebelum bisa melakukan revisi terhadap Permendikbudnya. Jadi supaya tidak berulang-ulang kita revisi nanti Permendikbudnya. Mengenai anggaran di halaman berikutnya, kita juga sudah berkoordinasi untuk ini dan tahun 2024 Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran untuk program literasi yang spesifik untuk literasi itu cukup besar, 360 miliar lebih melalui DIPA Kementerian dan hampir 800 miliar melalui DAK Fisik. Ini termasuk untuk kembali mencetak buku-buku bacaan yang bagus yang sudah kita kembangkan di Badan Bahasa, di Pusat Perbukuan Beskap, dan direktorat lain di Kemendikbudristek, maupun kita jaring melalui kurasi dari masyarakat dan kita cetak untuk dibagikan di banyak sekali sekolah. Di halaman berikutnya, tentang pelaksanaan, sekali lagi peta kondisi perpustakaan sekolah itu juga menjadi bagian dari data yang kita kumpulkan dalam proses untuk merevisi standar yang terkait. Dan buku bacaan tadi untuk tahun ini ada 200 judul buku bacaan bermutu dengan total lebih dari 20 juta eksemplar buku yang akan dibagikan kepada 35.700 lebih perpustakaan sekolah dasar. Setiap sekolah akan menerima 600 eksemplar buku-buku yang bagus untuk melengkapi koleksi mereka. Jadi ini buku-buku yang betul-betul anak-anak tidak disuruh pun akan ingin membaca. Ya, dan kita memilih karena harus melakukan prioritisasi pemilihan perpustakaan, pemilihan sekolah yang menjadi sasaran. Ini berdasarkan nilai asesmen nasionalnya. Jadi nilai asesmen nasional yang paling rendah di tiap daerah itu yang menjadi sasaran program ini. Kegiatan lain yang sudah berjalan adalah transisi dari PAUD SD yang lebih menyenangkan. Jadi kita melakukan kampanye yang masif agar pembelajaran PAUD itu mengajarkan literasi dan numerasi dengan cara yang tepat, dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan drilling, bukan dengan hafalan yang membuat anak-anak mungkin bisa menyuarakan bacaan tapi malah menjadi alergi atau trauma dengan buku. Ya, tapi melalui kegiatan bermain yang membuat anak cinta dengan dunia bacaan. Di tingkat SD awalnya, kurikulum Merdeka juga kita selaraskan sehingga buku-buku kelas 1 sekarang tidak mensyaratkan, tidak berasumsi bahwa anak sudah bisa membaca secara mandiri. Ini salah satu perubahan yang cukup fundamental di buku-buku kurikulum Merdeka. Di halaman selanjutnya, pelaksanaan ini sebagian besar sudah saya sampaikan tadi ya. Pada intinya, sebenarnya literasi ini di Kemdikbudristek menjadi salah satu tujuan besar dari berbagai program kementerian melalui kurikulum Merdeka, melalui penyediaan buku-buku teks yang lebih baik, buku-buku bacaan yang lebih menarik, taman-taman bacaan, ya, penguatan taman bacaan dan seterusnya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tindak lanjut Panja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Menteri. Untuk pembahasan DIPA TA 2024, saya persilakan ke Bu Sekjen. Silakan Bu.
Baik Pak Menteri, Bapak dan sekalian, untuk alokasi anggaran Kemendikbudristek, alokasinya tidak berubah dari yang kita bahas di Raker sebelumnya, hanya terjadi perubahan yang seperti yang tadi kami usulkan untuk penyesuaian terkait dengan BLU PP3. Dari anggaran 98,99 triliun tersebut, 18,4 triliun dialokasikan untuk operasional, baik belanja pegawai dan non pegawai, 69 miliar untuk non operasional. Sumbernya sendiri rupiah murni 66,3 triliun, PNBP 1,2 triliun, ini umumnya ada di perguruan tinggi baik akademik maupun vokasi. BLU sejumlah 7,8 triliun rupiah ada di perguruan tinggi juga, plus yang ada di Museum Cagar Budaya dan BP3. Kemudian 746,2 berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri. Sementara itu dari surat berharga syariah nasional kita mendapatkan alokasi sejumlah 1,57 triliun rupiah. Dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 merupakan belanja wajib, yaitu terkait dengan program Indonesia Pintar, KIP kuliah. Yang kedua, program ini saja membutuhkan anggaran sekitar 27,5 triliun rupiah. Kemudian berbagai tunjangan guru, tunjangan profesi untuk dosen dan juga guru besar juga dialokasikan melalui Kemendikbudristek dengan anggaran sejumlah total 11 triliun rupiah. BOPTN juga yang tidak mungkin untuk tidak diberikan, kita alokasikan sebesar 7,3 triliun rupiah. Program prioritas lainnya seperti program platform Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, dan berbagai hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, membutuhkan anggaran sebesar 23,4 triliun rupiah. Kemudian berikutnya untuk pagu anggaran, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, tidak ada perubahan antar program, antar unit, hanya terjadi perubahan untuk BLU yang ada di Dijen Kebudayaan di Museum dan Cagar Budaya yang dipindahkan ke Beskap untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran. Berikutnya untuk alokasi per unit utama, di Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi 43,2 triliun, mayoritas digunakan untuk pembiayaan wajib tadi, bansos untuk PIP jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK, dan juga KIP kuliah, serta untuk tunjangan-tunjangan guru dan dosen yang non PSN, ASN. Kemudian untuk Inspektorat Jenderal anggarannya sejumlah 204,6 miliar rupiah. Dijen PAUD Dasmen dengan tugas termasuk diantara untuk melakukan konsolidasi berbagai program prioritas dengan pemerintah daerah dialokasikan anggaran sejumlah 2,78 triliun rupiah. Bapak dan sekalian, seperti tadi Bapak Pimpinan menanyakan apakah ada alokasi lain untuk TIK tahun 2024, tidak ada Bapak. Untuk TIK, untuk sekolah, untuk satuan pendidikan, semuanya dialokasikan melalui DAK fisik, tidak ada lagi alokasi yang ada di Kemendikbudristek. Untuk TIK yang di luar Pusdatin itu sifatnya juga untuk pendukungan pekerjaan, jadi seperti lab komputer untuk bekerja pegawai disiapkan oleh masing-masing, tetapi untuk platform yang sifatnya prioritas semuanya di bawah Pusdatin. Kemudian untuk Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan alokasinya sebesar 1,18 triliun rupiah, yang mayoritas digunakan untuk peningkatan pengajaran dan pembelajaran, termasuk diantaranya untuk pelaksanaan akreditasi dan asesmen nasional. Program pengembangan bahasa dilaksanakan hanya oleh satu unit utama, yaitu Badan Bahasa, dengan alokasi anggaran 1,01 triliun rupiah. Kemudian Dijen Kebudayaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 3,19
triliun rupiah, berkurang 90,3 miliar dari pengesahan sebelumnya karena adanya pengalihan target BLU. Kemudian Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan alokasi sebesar 5,05 triliun rupiah. Dan Ditjen Diktiristek mendapatkan alokasi 33,7 triliun rupiah. Pendidikan vokasi untuk program-program pendidikan dan pelatihan vokasi mendapatkan alokasi 88,6 triliun rupiah. Jika dibandingkan antara unit utama per jenis belanja tampak di dalam paparan halaman 49 Bapak dan sekalian, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos sesuai dengan yang di paparan tersebut. Kami laporkan di Sekjen ini terjadi untuk bantuan sosial meningkat karena adanya PIP yang meningkat untuk jenjang SMA SMK naik 660.000 orang dengan satuan biaya yang meningkat menjadi 1,8 juta per anak. Untuk DIPA lengkapnya sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, filenya satu set dengan semua DIPA untuk semua satker yang kami berikan menjelang raker yang waktu itu dibatalkan, dan kami harap bahan-bahan tersebut juga sudah sampai ke Bapak dan Ibu semuanya. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pimpinan mengenai hasil audit, saya persilahkan Bu Katarina Irjen untuk sedikit memberikan jelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Raker dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hasil audit BPK bahwa sesuai dengan surat BPK, hasil audit untuk pengadaan TIK, Itjen diminta untuk melakukan verval dan kami sudah melakukan verval dan saat ini posisinya sedang meminta persetujuan dari BPK. Sedangkan untuk 2023 saat ini masih dalam proses untuk ditindaklanjuti vervalnya. Dari beberapa hasil verval tersebut ada pengembalian yang sudah disepakati, tetapi kita masih menunggu persetujuan dari BPK untuk menindaklanjutinya. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Secara lengkapnya nanti akan kami kirim secara tertulis Pak Pimpinan. Demikian dari kami. Terima kasih dan silakan untuk tetap diskusi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang disampaikan oleh Mas Menteri beserta jajarannya, dan kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih atas penjelasannya. Ada dua yang mestinya ditindaklanjuti, tapi nanti kita alokasikan waktunya di akhir saja. Yang pertama tentang penandatanganan, nanti pergeseran anggaran itu kan harus ditandatangani lagi dan akan diserahkan kepada pimpinan lewat Banggar, nanti di akhir saja. Kemudian yang kedua tentang penyerahan, sesuai informasi dari Setcom bahwa itu DIPA-nya sudah dibagikan kepada semua anggota. Jadi kalau nanti mau ada, baru terima sudah berupa tas itu. Tasnya ada HP-nya. Enggak, maksudnya ada HP, jadi di tasnya ternyata menyelipkan HP nih Bu Harti. Jadi sudah disampaikan, maka nanti juga andaikan ada simbolis menyampaikan DIPA nanti di akhir saja karena sekaligus tanda tangan. Kemudian selanjutnya waktu kami berikan kepada semua anggota untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, saran atas jawaban dan paparan dari Mendikbudristek dan jajarannya. Silakan. Urut fraksi apa gimana? Dari PDI dulu katanya. Silakan Bang Andreas. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh eselon 1, pejabat eselon 1, 2 dan semua yang hadir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, teman-teman Komisi 10 yang saya hormati.
Terima kasih, kita kembali bertemu setelah jeda lebih dari sebulan, mungkin 2 bulan, semua di tempat masing-masing. Dan ya memang dalam waktu-waktu kemarin ketika di lapangan lebih banyak informasi, masukan-masukan, aspirasi-aspirasi sambil kampanye, kami juga masih banyak mendengar dan mendengar harapan. Dan kebanyakan harapan itu nanti Bapak masuk Komisi 10 lagi ya, supaya PIP-nya lanjut. Itu yang paling banyak, Pak. Tapi itu urusan kami. Yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini pertanyaan-pertanyaan yang dari mungkin pertanyaan klasik yang sudah sering ditanyakan, tapi mungkin juga para guru ada yang melihat ini supaya mereka terkonfirmasi kembali gitu. Soal guru swasta yang mengikuti tes P3K. Ini banyak sekali informasi di daerah yang mereka peroleh bahwa ada diskriminasi, bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan untuk tes P3K. Jadi informasi ini masih cukup kencang di bawah. Jadi hanya guru negeri, P3K itu hanya untuk negeri. Nah, sehingga kita perlu menegaskan kembali bahwa ini terbuka, dan seperti awal-awal Pak Menteri selalu sampaikan, kita semua bicara di sini, ini terbuka untuk semua mereka yang sudah memenuhi persyaratan baik dari swasta maupun negeri. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan masih guru swasta. Ini terakhir kami kemarin kunjungan kerja, kebetulan kami ke Sleman, soal guru swasta yang lolos P3K dan kemudian menjadi ASN. Kemudian karena kebetulan ada sekolah atau yayasan yang guru swastanya itu tes P3K dan semuanya lolos. Nah, sehingga kekurangan guru di sini. Nah, ini masalah yang juga sering terjadi di daerah, bahwa sekolah-sekolah swasta komplain soal ini. Kalau mereka tes P3K dan lolos dan kemudian menjadi negeri, ini masalah buat kami yang di swasta. Nah, sampai sekarang mengenai ini, saya di daerah, di beberapa tempat di dapil saya bicara dengan bupatinya supaya mereka membuat MOU dan penugasan kembali ke sekolah swastanya, karena bupati punya otonomi untuk SMP dan SD gitu. Tapi gubernurnya kalau terlalu jauh di Kupang sana, kita agak sulit juga komunikasi. Tapi kalau dengan bupati kita bisa langsung ngomong di situ, dan ada yang mau melakukan itu, tapi ada yang membiarkan itu gitu. Jadi memang ini tergantung daerah-daerahnya. Sementara mereka berharap kalau bisa ada regulasi atau ada guideline supaya guru yang swasta yang lolos P3K ini tetap bisa ditempatkan di swasta. Jadi sehingga tidak terjadi kekosongan atau kekurangan guru di swasta, karena itu akan menimbulkan masalah baru buat sekolah-sekolah swasta. Ini mohon penjelasan dari kita solusi buat mereka, karena saya kira ini hal yang juga sejak dari beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, tapi sampai sekarang mereka masih menghadapi persoalan itu di daerah. Kemudian yang ketiga, ini juga pesan dari kebetulan sebelum reses atau beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu bahkan, itu ada kelompok guru-guru Kristen yang kesini dan menyampaikan, kebetulan waktu itu dengan Ibu Hetiva kalau tidak salah dan Pak Putra kami terima, mereka meminta atau mengusulkan supaya ada formasi guru-guru Kristen yang bahannya saya sudah sampaikan ke Pak Menteri pada rapat kita yang terakhir kemarin sebelum masa reses. Karena kalau berharap dari daerah mengusulkan ini secara Indonesia, ini banyak daerah yang tidak mengusulkan itu, bahkan yang terjadi di sekolah-sekolah yang banyak yang siswanya banyak beragama Kristen, yang dikirim adalah guru yang beragama bukan agama Kristen, atau sebaliknya, sehingga terjadi antara permintaan dan penerimaan itu tidak matching gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan guru-guru
formasi untuk guru-guru agama Kristen. Saya kira 3 hal itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, saya kira ini penting juga, karena gini Pak, saya mendengar apa yang Pak Menteri jelaskan, Ibu Sekjen jelaskan, dan teman-teman tadi jelaskan. Saya berpikir bahwa kita ini menjelang akhir-akhir rapat-rapat seperti ini gitu. Tidak tahu setelah bulan Oktober kami, ya mungkin dan banyak di antara kami duduk lagi di sini, akan kembali lagi ke sini atau mungkin ke komisi yang lain, tapi saya yakin banyak yang akan ingin kembali ke sini gitu. Sementara kita tidak tahu yang berhadapan dengan di depan kami sekarang ini. Tapi yang penting Pak Menteri, apa yang banyak hal yang selama ini kita lakukan terasa oleh masyarakat, baik itu menyangkut guru, menyangkut siswa, pendidik, kurikulum, itu banyak hal yang mereka rasakan dan berubah. Dan pesan yang saya peroleh juga secara keseluruhan, jangan sampai ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini gitu, karena kami akan mengalami kesulitan baru gitu di bawah. Nah, saya kira ini perlu ada forum yang kita bicara agak rileks, tapi kita menyampaikan apa sih yang perlu kita lakukan lagi untuk mempercepat, untuk memperbaiki, tapi jangan sampai kemudian merombak secara total, karena ini menyangkut manusia gitu. Dan itu saya kira hal yang penting yang harus perlu kita jaga sama-sama ke depan, bukan untuk siapa yang menjawab, bukan, tapi untuk kepentingan anak-anak kita gitu. Nah, saya kira ini di luar apa yang ini, tapi saya kira bagian dari penjelasan yang tadi Pak Menteri sampaikan, dan apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami lihat di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Saya ambil contoh saja satu hal yang kita belum belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu, ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian makan siang gratis saja sekalian, ketimbang kita harus masukkan di pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit, dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar, sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan itu gitu yang berkaitan dengan ini. Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus, ada pembicaraan khusus yang lebih rileks, tapi untuk menitipkan untuk ke depan. Saya kira terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Masih ada? Silakan Bang Rano. Terima kasih Pak Ketua, sedikit saja. Mas Menteri dan rekan-rekan dari kementerian, saya pribadi ini adalah periode pertama saya di DPR ini, dan masuk dalam periode yang berat. Kita sama-sama menghadapi COVID, sehingga lahirlah kurikulum darurat ini yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Yang kita pahami, kurikulum ini adalah kurikulum darurat. Nah, sekarang saya tertarik dengan tadi yang disampaikan bahwa program Merdeka Belajar ini akan dijadikan program nasional. Ini menyangkut tadi kegelisahan dari Bang Andreas juga. Karena kita semua merasakan bahwa program Merdeka Belajar ini sangat bermanfaat di masyarakat, Pak Menteri. Kebetulan mungkin di dapil saya. Nah, jadi memang kekhawatiran kita, kalaulah ini nanti dijadikan program nasional, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan. Ini yang berat kita hadapi. Nah, tentu kita juga tadi disampaikan kita nggak tahu kita ada di mana, tapi saya berusaha ingin tetap ada di Komisi 10 ini, ingin mengawal program ini, karena supaya tidak jadi anak-anak berubah lagi. Nah, jadi barangkali Mas Menteri dan Bapak-Bapak sekalian, kita ini dari awal sudah merencanakan untuk merubah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Nah, jadi kalau memang program kampus Merdeka Belajar ini memang jadi masuk dalam program nasional, harus segera masuk dalam undang-undang agar punya kekuatan. Nah, jadi
sekali lagi saya setuju dengan program apa Merdeka Belajar ini, apalagi dijadikan satu program pegangan untuk kita sudah cukup menghadapi situasi darurat masa pandemi, anak-anak belajar dengan semuanya Zoom. Sekarang baru 1 tahun terakhir ini bisa tatap muka, baru mempunyai nafas baru. Kemudian maaf kita dihadapi dengan pemilu, dan pasti akan terjadi perubahan eskalasi kepemerintahan. Nah, yang kita khawatirkan memang di saat pemerintahan berganti, kementerian juga berganti, kebijakan berganti, bergantilah semua problem lagi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari PDI? Cukup ya? Cukup. Selanjutnya ke fraksi Partai Golkar, Pak Sidot. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, terima kasih atas paparannya. Ada beberapa hal yang ingin kami soroti dan juga mungkin nanti penjelasan lebih lanjut. Kemudian juga ada beberapa yang harus diklarifikasi, terutama yang pertama itu adalah masalah pendidikan profesi guru PPG ya. Karena daerah pemilihan saya itu tadi berkali-kali Pak Nino juga mengatakan daerah 3T, daerah-daerah yang memang secara geografis sulit, kemudian juga infrastrukturnya sulit. Kadang-kadang anak-anak mau ke sekolah itu jangankan pakai kendaraan, jalan kaki aja bisa terpeleset jatuh ke dalam lumpur. Nah, itu kondisi yang ada. Nah, terkait dengan program pendidikan profesi guru ini yang menjadi keluhan utama para guru di daerah-daerah pedalaman ya. Kesulitan mereka mengakses bahkan juga untuk masuk ke dalam aplikasi karena mereka harus mendaftar secara online, kemudian juga mengikuti beberapa hal itu juga secara online. Nah, sehingga kadang-kadang mereka juga pesimis ya. Padahal kalau kita lihat, kita kaji, semangat utama atau motor penggerak utama pendidikan terutama daerah-daerah pedalaman itu adalah para guru ini dengan semangat pengabdiannya yang tinggi. Walaupun perhatian dari pemerintah sangat memprihatinkan, apalagi di tingkat sekolah dasar yang notabene mereka berada secara administrasi berada di kabupaten ya, dinas pendidikan kabupaten. Mereka hampir tidak pernah diperhatikan Pak Menteri. Rumahnya sudah banyak yang hampir roboh. Kalaupun mereka bertahan dalam rumah itu ya karena mereka menyadari pengabdian mereka ya. Tidak pernah ada pembangunan rumah guru selama ini yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman, daerah terpencil. Kemudian juga tunjangan daerah terpencil hilang ya. Alasannya karena status desa mereka naik dari desa tertinggal menjadi desa yang berkembang, dan itu hampir di seluruh Kalimantan Barat. Itu kasus di Kalimantan Barat. Saya pernah ketemu, untuk itu saya ketemu dengan Gubernur Kalimantan Barat mempertanyakan ya, kenapa tunjangan guru-guru di daerah terpencil dihapuskan. Jawabannya Pak Adrianus,
di Kalimantan Barat ini tidak ada lagi desa tertinggal. Itu jawabannya. Bapak pernah ke daerah-daerah, ke desa-desa tertinggal enggak? Atau daerah-daerah pedalaman? Apakah Bapak pernah mengunjungi, melihat kondisi yang ada di sana? Karena karakteristik desa di Kalimantan itu beda dengan di Jawa atau di kota-kota ya. Di desa di Kalimantan itu ada yang disebut dengan desa pusat pemerintahannya, desa pusat pengembangan, tapi ada belasan dusun-dusun yang berjarak paling dekat itu 3-4 jam, bahkan ada yang berhari-hari ya. Dan di situ ada sekolah-sekolah, di situ ada para guru yang mengajar, yang selama ini mereka hidup apa adanya ya. Apalagi bisa dibayangkan daerah-daerah seperti itu serba mahal ya, sulit dan serba mahal. Bahan-bahan kebutuhan pokok itu harus mereka beli dari paling tidak di kota kecamatan, mereka berjalan kaki atau pakai perahu atau pakai speedboat. Ini juga biayanya mahal ya. Nah, karena alasan peningkatan status desa secara administrasi dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, itu lalu tunjangan guru-guru, saya ulangi, tunjangan daerah terpencil guru-guru ini juga ikut dihilangkan. Dan ini sudah saya suarakan berkali-kali Pak Menteri, dan mohon ini juga ditindaklanjuti, dikoordinasikan mungkin dengan para gubernur, para bupati, supaya jangan secara otomatis guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil ini juga mendapat dampak dari peningkatan status desanya tadi, sehingga mereka kehilangan tunjangan khusus ini. Padahal inilah yang diharapkan oleh mereka, apalagi mereka yang belum lulus sertifikasi guru ya. Ini yang mereka harapkan. Tadi mereka mau ikut PPG aja sulitnya bukan main ya. Bahkan ada sampai yang sudah putus asa. Saya sudah lebih dari 5 kali Pak Adrianus mendaftar ingin ikut ya, tapi karena kondisi kami di sini ini tidak bisa dan saya pensiun tinggal beberapa tahun lagi, ya udah pasrahlah begitu dengan kondisi ini. Itu yang mengenai sertifikasi guru. Jadi untuk daerah-daerah tertentu mohon ada perlakuan khusus lah, khususnya di daerah guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil. Ingat bahwa mereka inilah motor penggerak utama pendidikan Indonesia di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah perbatasan ya, yang memiliki semua keterbatasan. Kemudian berkaitan dengan tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Rano Karno dan Pak Andreas ya. Ya memang secara umum memang kurikulum Merdeka Belajar ini suatu terobosan di dunia pendidikan kita yang patut kita apresiasi ya. Dan kami selalu mendorong stakeholders pendidikan di daerah untuk selalu juga mengikuti, mempelajari, memperdalam, meningkatkan kompetensi berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Namun memang karena ini mungkin baru ya, baru di zaman Mas Nadiem program ini ada, dan ini harus terus kalau mau dinaikkan menjadi program nasional, tentu ini perlu ada sosialisasi, bukan hanya sosialisasi tapi mungkin juga dibarengi dengan diklat yang intensif untuk seluruh pemangku kepentingan ya, pendidikan di daerah terutama. Karena di daerah ini yang
paling penting sebab mereka ujung tombak ya. Kalau mereka tidak paham dengan apa itu program-program ini, ya tentu ini juga seperti apapun bagusnya program ini dirancang di tingkat kementerian, ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala para pelaksana di lapangan ini tidak paham sepenuhnya masalah ini ya. Nah, hal yang tadi diingatkan oleh Mas Rano juga ini perlu menjadi perhatian kita. Ini sekarang kita sedang dengan program ini, tapi sebentar lagi, beberapa bulan lagi Mas Nadiem akan berganti. Mudah-mudahan aja Mas Nadiem masih jadi Menteri Pendidikan ya, kita doakan. Tapi kalau berganti, jangan-jangan program Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini pun juga ditinggalkan, diganti lagi ya, bikin program baru lagi, repot lagi kita kan. Nah, mudah-mudahan ini berkelanjutan ya. Ya, saya pikir ini kan di jajaran birokrasi, di para dirjen, direktur sampai ke eselon 3 ini wajib barangkali untuk mempertahankan ini ya, wajib memberikan masukan ke menteri yang baru bahwa sudah sampai di mana sih aplikasi dari program ini, sehingga tidak buru-buru, karena kebiasaan di kita ini kan ganti menteri ganti kebijakan. Nah, padahal pendidikan ini tidak bisa seperti itu, tidak bisa dijadikan seperti percobaan atau kurikulum, maksud saya itu laboratorium untuk apa ya, coba-coba. Nah, ini kan coba-coba terus, ini kapan nanti berhasilnya kemajuan pendidikan kita ya. Mungkin sementara itu saja pimpinan. Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran ya atas yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini karena tidak nunggu nanti katanya Bu Hetifah langsung mau nyambung. Pak Sidot, silakan. Karena sebagai sesama Kalimantan nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga pagi naik sepeda. Cakep. Pakai topinya supaya keren. Cakep. Rapat kali ini memang berbeda. Cakep. Ditemani roti buatan Bu Sekjen. Oh, itu roti Bu Sekjen. Kayaknya lancar ini. Pantesan enak. Ternyata nggak semua. Luar biasa ya. Saya merasa ya berterima kasih ya dengan paparan capaian kinerja tahun anggaran 2023. Tentu banyak catatan-catatan kritis, antara lain yang disampaikan sahabat saya dari daerah Kalimantan Barat yang memang realitanya seperti itu, Pak Menteri, dan juga kepada teman-teman semua. Kami tadi semua merasa khawatir gitu ya, hal-hal positif yang sudah dikemukakan tadi, antara lain implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dirasakan, prototipenya bagus, sukarela dari 3.000 naik 100 kali lipat dalam 2 tahun ya Mas Nino. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Jadi tenang Mas Rano, tenang Pak Sidot ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Nah, kami tentu saja berharap gitu ya, hal-hal yang sudah positif ini terus dilanjutkan karena ini tahun terakhir. Nah, oleh sebab itu kita harus fokus kepada berbagai aspek menyangkut regulasi maupun petunjuk-petunjuk teknis dan lain-lain sebagainya, supaya there is no point to return lah gitu, intinya itu. Kemudian juga kami merasa senang bahwa pendidikan di bawah naungan Kemenak pun sebenarnya ingin meniru berbagai best practice yang ada. Nah, ini juga menjadi PR kita ke depan gitu ya, bagaimana agar berbagai hal baik itu menyangkut dana BOS, soal guru, kurikulum Merdeka dan lain-lainnya itu tidak hanya di pendidikan-pendidikan umum saja. Nah, ini yang mungkin justru
Pak Sidot itu kan presidennya Pak Sidot. Coba nanti tolong disampaikan agar ada satu sinergi antar kementerian gitu ya. Bukan hanya agama Islam saja ya, tapi juga pendidikan-pendidikan berbasis agama juga mengikuti hal-hal positif yang sudah diinisiasi di Kemendikbudristek. Nah, indeks kepuasan meningkat, penghargaan internasional banyak, tentu kami juga ikut bangga gitu ya, terutama juga menyangkut PIP, KIP, Pak Kahar ini mitra terbaik kita. Sampai banyak diantara kita disebutnya Bapak Ibu beasiswa ini ya, kayak Kang Dede. Tapi tentu saja kita berharap ke depan bukan hanya nilainya yang ditambah ya, tentu lebih tepat guna, lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tolong nanti dijawab juga itu soal dana BOS Pak Menteri yang katanya untuk makan siang diluruskan gitu supaya tidak ada kegelisahan apa yang dimaksud, karena dana BOS itu adalah salah satu skema yang memang paling reliable gitu ya, tetapi bukan berarti ada suatu program strategis nasional yang memang nanti harus dibahas di DPR serta-merta menggunakan dana BOS ini, mungkin supaya keresahan di masyarakat atau tanda tanya ini bisa nanti kita luruskan gitu ya. Tetapi ini merupakan satu pujian sebetulnya bagi dana BOS gitu ya, yang merupakan bentuk transfer dari pusat ke sekolah yang mungkin paling bisa diandalkan. Nah, mungkin ini kita juga harus bersiap-siap Komisi 10 andaikan ke depan ada suatu pemikiran menggunakan dana BOS untuk program-program strategis lainnya. Kemudian juga kami sangat berharap ini tadi soal perlindungan bahasa dan sastra kebudayaan. Terima kasih ini juga Bang Hilmar dan kawan-kawan. Kemudian juga Badan Bahasa. Saya kira sekarang yang menjadi salah satu keresahan karena banyak daerah yang sudah menangkap isu ini di dalam perda-perda mereka juga menggunakan bahasa daerah ataupun pembelajaran lain atau kurikulum terkait dengan muatan lokal, tetapi mereka tidak memiliki guru yang cukup, Bu Nunu. Jadi sekarang diakomodir di dalam seni budaya ya, tetapi bahasa itu ya tidak sepenuhnya sama dengan seni budaya kalau guru ya. Jadi memang perlu dibuka formasi khusus bagi guru-guru bahasa daerah. Ini juga kami temukan aspirasi ini pada saat kunker yang lalu. Mudah-mudahan nanti bisa tahun ini kita akomodir. Kemudian juga ada satu hal yang akhir-akhir ini kembali marak. Kami sebenarnya mengapresiasi upaya serius Mas Menteri beserta jajaran termasuk Puspeka untuk memastikan 3 dosa pendidikan ini bisa dihapuskan atau dikurangi sampai ke batas minimal, tetapi masih saja terjadi ya kekerasan dan bullying ini. Apa yang bisa kita lakukan lagi gitu? Jadi kami juga masih tetap ingin mendesak kementerian, apa pencegahan yang bisa kita lakukan? Mungkin tidak hanya sekedar membentuk satgas. Kita evaluasi juga efektivitas satgas seperti apa, karena juga masih ada tendensi mungkin sekolah atau kampus agak menutup-nutupi gitu ya. Mereka tidak ingin ketahuan juga bahwa masih ada kejadian seperti itu di satuan pendidikannya gitu. Tetapi di sisi lain kita juga ingin mungkin proses perlindungan kepada korban dan juga mungkin pencegahan dan deteksi awal itu perlu dilakukan dengan melibatkan juga stakeholder lain termasuk orang tua, Mas Menteri. Ini jadi masih menjadi hal yang barangkali perlu dikampanyekan dengan lebih intensif. Mungkin nanti Bu ya Puspeka juga anggarannya jangan terlalu sedikit Bu gitu supaya kampanyenya bisa lebih intensif dan meluas. Nah, mudah-mudahan hal ini betul-betul di tahun ini bisa kita tekan lah gitu. Nah, terkait dengan apa yang diajukan untuk pengesahan alokasi anggaran tadi sudah disampaikan kronologisnya, tentu saja kami dari fraksi Golkar tidak ada hal lain yang bisa kita pertanyakan lagi ya. Kami menyetujui BLU Satker BP3 atau Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan ini untuk memang sudah harus bekerja dan sudah bekerja.
agar anggarannya itu bisa segera efektif dilaksanakan. Bu Kiki juga luar biasa, Bu Kiki, karena vokasi ini semakin populer gitu ya. Malah ini Mas Iwan juga jangan sampai ini ya, SMA sama SMK sekarang banyak nih orang iri yang SMA gitu. Kenapa kok kalau di SMK sekarang seolah-olah perhatiannya jadi lebih besar, kemudian juga lebih diminati. Nah, tentu kita ingin kedua-duanya sama majunya, dan banyak daerah-daerah strategis, salah satunya tentu saja di Kalimantan Timur yang merupakan mitra dari IKN seperti di Balikpapan yang mulai kekurangan baik itu SMA maupun SMK, Bu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya pada teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 10. Mudah-mudahan kemitraan kita di tahun ini bisa lebih efektif dan terus ditingkatkan sehingga di akhir 2024 semua hal yang belum terwujud bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fraksi Gerindra. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Sekjen, dan seluruh jajaran Kemendikbudristek. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Menteri dan seluruh jajaran. Periode 2019-2024 ada cobaan yang begitu luar biasa dengan pendidikan, di mana 2 tahun lebih ini kita mengalami COVID ya. Itulah ujian terberat menurut saya di dunia pendidikan kita, tapi alhamdulillah banyak sekali capaian-capaian yang kemudian menjadikan kita bangkit lebih cepat ya dari apa yang diprediksi oleh banyak lembaga dan sebagainya. Jadi pada forum ini ingin saya sampaikan terima kasih luar biasa. Programnya juga banyak sekali bermanfaat bagi masyarakat ya. Saya melihat program PIP dan KIP kuliah ini memberikan dampak yang luar biasa positif bagi terutama daerah-daerah, Mas Menteri, yang kemudian tingkat lama sekolahnya itu rendah ya. Seperti di daerah pemilihan saya di Lebak Pandeglang, di mana 2 daerah itu tidak lebih dari 7 tahun rata-rata lama sekolah. Dengan adanya PIP ini dan KIP kuliah ini menjadi lumayan menjadi termotivasi. Mereka menyampaikan bahwa ternyata negara hadir, pemerintah hadir, di mana di saat masa-masa sulit kemudian ada bantuan dari pemerintah. Tetapi dalam forum ini juga ingin saya sampaikan 3 catatan. Pertama adalah terkait dengan program yang luar biasa yang harus kita teruskan. Di antaranya adalah terkait dengan P3K ya. P3K ini luar biasa bagus, banyak sekali tantangan dan hambatan. Tentu ini harus terus dievaluasi ya. Seperti tadi disampaikan oleh kawan-kawan, di mana ada satu sekolah di dapil saya juga semuanya diterima menjadi P3K, kemudian akhirnya kabur semua, Mas Menteri. Nah, ini kan juga harus ada solusi. Seperti apa? Karena kita ingin sampaikan bahwa kita harus memperlakukan sama antara swasta dan negeri. Jadi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama ya. 1, 2 terkait dengan P3K yang disampaikan. Saya sering kali turun ke daerah pemilihan, Pak, bagaimana kami terkait dengan guru TK dan PAUD. Nah, ini yang sampai beberapa kali ditanya saya belum bisa menyampaikan dengan lugas ya. Mohon ini juga menjadi program yang kemudian harus diperdalam lagi, karena memang menurut saya P3K ini luar biasa. Luar biasa bisa membuat semangat para guru dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, Mas Menteri, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang cukup heboh terkait dengan perundungan di daerah Tangerang Selatan.
Ini salah satu contoh, padahal sangat dekat dengan Jakarta. Ya, kita tidak tahu adanya perundungan-perundungan yang lain terjadi di daerah-daerah. Ya. Nah, kita berharap monitoring secara berkala ini terus dilakukan oleh kementerian, ya, mau stakeholder di bawahnya melalui dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten kota. Ini juga menjadi program yang harus terus dilakukan. Saya melihat ketika ini tidak ditangani secara serius, maka kita sebagai orang tua, saya punya anak ya, sekolah, akan saya titipkan di sekolah, saya juga akhirnya merasa was-was ya. Karena dari mulai jam 7 pagi sudah kita serahkan ke sekolah, pulang-pulang jam 4 sore, jam 5 sore. Yang terjadi di sana kita tidak tahu seperti apa. Ya, ini menjadi apa ya? Saya ketika melihat, bahkan saya tidak sampai selesai melihat videonya ya, karena memang kadang-kadang hal-hal begitu membuat kita kemudian berpikir macam-macam bagaimana jika terjadi pada anak kita. Ya, ini masalah serius, Mas Menteri. Mohon ini sebagai apa namanya, sesuatu yang harus ditangani serius juga. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa saya yakin pemerintahan ke depan ini program yang bagus pasti akan diteruskan. Saya akan sampaikan juga, karena memang bukan hanya Merdeka Belajar saja. Saya akan sampaikan bahwa adanya program-program yang disampaikan Mas Menteri semuanya ketika berdampak terhadap semangat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, artinya itu adalah programnya tepat sasaran. Jadi saya menyampaikan bahwa ya kita tunggulah, tapi kan di sini Mas Menteri punya ada dirjen, ada direktur, dan semuanya menyampaikan bahwa program yang sudah berjalan selama ini dipaparkan oleh pejabat yang baru mungkin, yang saya tidak tahu. Tapi bagi saya tidak mungkin semuanya akan berubah total. Semuanya yang baik pasti akan diteruskan. Kita berharap bahwa ketika ada perubahan-perubahan itu hanya soal adanya dinamisasi saja. Ya, dinamisasi, soal di dalamnya mungkin ada perkembangan teknologi yang juga kita harus menyesuaikan dan seterusnya. Bagi saya itu wajar. Tetapi hal-hal yang mendasar terkait dengan kurikulum, soal apakah sudah sempurna? Belum, mungkin ada di sana sini sedikit disempurnakan. Tapi bagi saya, apa yang disampaikan di awal bahwa di saat tantangan berat saja kita bisa melampaui dengan baik. Ya, ini adalah sebuah prestasi, Mas Menteri. Bagi saya itu luar biasa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan harapan besar Mas Menteri terkait dunia pendidikan kita ke depan akan menjadi kenyataan. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari Gerindra? Izin Pak Sodik, Pak. Silakan Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan yang saya hormati, Mas Menteri, terutama jajaran birokrasinya yang mungkin tidak tergantung dengan presiden baru atau lama. Saya ingin bicara tentang pendidikan di balik program makan siang. Ini sesuatu yang tidak pernah dibahas sama sekali, karena itu tidak kita siapkan. Kita bicara tentang gizi saja, kemiskinan, ya oke, itu juga bagus. Mas Menteri dan Ibu-Ibu, kemarin ada cerita dari model yang kita pilih di Sukabumi. Jadi anak-anak menyatakan tidak makan pagi. Jadi hasil survei kami ada kurang lebih 40% anak-anak yang ke sekolah tidak bisa makan pagi. Tidak makan pagi. Bagaimana mereka bisa menyerap pelajaran dengan sangat baik jika tidak makan pagi? Hasil survei kan begitu ya Bu ya. Yang menarik adalah banyak di antara mereka yang membawa potongan telur dan potongan dagingnya dibungkus Bu. Untuk apa? Untuk dibawa kepada keluarganya. Karena mereka cerita adiknya, kakaknya, ibunya itu susah untuk mendapatkan daging dan telur.
Kita akan bicara tadi tentang pendidikan di balik itu, tapi saya ingin cerita juga tentang aspek-aspek yang lainnya. Tadi tentang kemiskinan, tentang gizi, tentang tenaga kerja, Pak. Kami sudah menghitung ada 48.000 dapur nanti akan dibentuk dan masing-masing menyerap 50 tenaga kerja. Jadi ada sekitar 2.400.000 tenaga kerja harian yang diserap oleh program makan siang ini. Yang ketiga adalah soal ekonomi kecil. Jadi nanti supplier wortel, kangkung, daging, telur, dan lain-lainnya akan hidup dengan program makan siang itu. Nah, yang terakhir, yang ini yang perlu kita bahas hari ini adalah soal pendidikan di balik program makan siang. Saya yakin Mas Menteri, terutama Bapak-Bapak di kalangan Depdikbud sangat paham sekali bagaimana soft skill ya Pak ya, bagaimana pendidikan karakter itu dibentuk oleh kegiatan-kegiatan dan antara lain kegiatan besar makan siang ini. Ajaran cuci tangan itu Pak ya, ajaran doa sebelum makan, ajaran doa setelah makan, ajaran duduk dengan tertib selama makan, ya kan? Ajaran mengunyah dengan baik, ajaran gosok gigi setelah makan, ajaran cuci tangan setelah makan, pendidikan berbagi dan lain-lain. Itu adalah pendidikan yang luar biasa. Bapak Ibu pasti lebih paham dari saya. Kita ambil contoh Montessori ya Pak ya. Montessori antara itu ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil tadi yang membentuk karakter. Sekali lagi kita tidak tahu menterinya siapa, apakah Profesor Johar Arifin atau siapa, atau Mas Menteri lagi, tapi saya kira ini harus jadi beban yang perlu kita pikirkan bersama, terutama oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Apakah integrasi dengan program Merdeka Belajar? Ya, saya kira integrasi jika itu dilanjut dan tanpa harus dilanjutkan. Tapi kita harus merancang dengan sangat terformulasikan dengan baik, dengan efektif, langkah-langkah atau kebiasaan-kebiasaan pendidikan di balik program makan siang ini. Ini adalah program yang hampir pasti akan jadi. Walaupun kemarin anggaran dipertanyakan dari BOS, tapi tim kami sudah menghitung bagaimana 400 triliun itu Bu Sekjen, dan itu kami sudah menghitungnya, itu bisa dibiayai dari sektor-sektor lain, terbiayai oleh APBN tanpa mengganggu dana BOS itu. Ya begitu pimpinan, Mas Menteri dan kawan-kawan, sekali lagi mohon diantisipasi bagaimana pendidikan luar biasa di balik program makan siang itu, dan itu adalah pendidikan karakter, dan itulah Bapak Ibu yang juga lebih tahu bagaimana negara-negara maju seperti Jepang itu kan Bu, yang membuang sampah setelah makan, ya kan, cuci tangan, kemudian berbagi setelah makan dan lain-lain. Banyak hikmah pendidikan yang harus kita formulasikan dengan tepat sehingga betul-betul menjadi sebuah pendidikan karakter perorangan, karakter kelompok, dan karakter hidup bersama. Yang kedua sedikit saja, tadi terima kasih atas peningkatan pelajanan-pelajanannya. Tapi Pak Dirjen Dikti, saya sering sekali saat ini mendapat keluhan tentang proses menjadi guru besar dan profesor Pak. Ada 10-nya Pak di saya yang titip, ada masalah di LL-Dik di provinsi, ada juga masalah di Dikti di pusat. Mohon untuk menjadi perhatian Bapak sehingga tadi tidak mengganggu capaian tingginya persentase respon masyarakat terhadap pelayanan di Kemendikbud. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dari Gerindra. Selanjutnya dari Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 dan juga Mas Menteri, Bu Sekjen beserta seluruh jajaran. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih Bu Sekjen, rotinya selama ini hanya menikmati dari sosmed. Alhamdulillah bisa merasakan langsung. Alhamdulillah. Roti apa sih katanya nih, kata beliau, roti apa? Baik, pertama saya ingin merespon terkait temuan BPK yang dimana kayaknya dari tadi
pemerhatian saya belum ada responnya. Jadi kalau dari kami rasa kami masih perlu konteks yang lebih lanjut untuk memahami temuan BPK di 1-2 tahun belakangan ini, khususnya dalam hal minimnya realisasi anggaran TIK di tahun anggaran 2022. Jadi muncul pertanyaan, apakah ini karena perencanaan yang belum matangkah sehingga hasilnya tidak sesuai atau bagaimana? Dan juga pimpinan ini harus menjadi evaluasi dalam hal perencanaan serta pengawasan anggaran kita ke depannya tentunya. Karena menurut kami juga apabila itu tidak bisa terrealisasi dengan baik, sebenarnya kan masih bisa diposkan di beberapa tempat yang sebenarnya itu masih banyak butuh anggaran pendidikan yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Lalu terkait capaian program, kami juga mengapresiasi atas tadi presentasinya, banyak capaian-capaian yang sudah dilaksanakan dan tentunya beberapa pencapaian tersebut adalah terkait pembiayaan pendidikan yaitu KIP dan PIP yang dimana kami dari fraksi Nasdem terus mendorong agar program ini terus berkelanjutan tidak hanya di tahun ini tapi juga di tahun-tahun berikutnya walaupun nanti juga sudah pergantian pemerintahan ya. Dan ini sedikit membawa hasil dari Dapil Mas Menteri terkait PKBM. Jadi kami pada saat itu berkumpullah dengan beberapa orang tua murid gitu ya, yang dimana salah satu keluhan mereka dan ternyata ini kerap terjadi, mungkin bukan hanya di tempat saya Sulawesi Barat tapi mungkin di beberapa tempat lain, terkait pencurian data dari siswa-siswi yang berada di sekolah formal diambil ke PKBM dengan alasan dugaan mereka katanya adalah kemungkinan untuk penambahan dana BOS di PKBM tersebut. Mereka sampai bilang, Ibu tolong mafia-mafia yang mencuri data ini tolonglah diberantas, sampaikan hal tersebut ke Mas Menteri. Kurang lebih seperti itu Mas Menteri. Jadi saya rasa ini hal yang mungkin agak luput dari kita ternyata selama ini, tapi ternyata di daerah itu banyak yang merasakan pencurian data tersebut, data anaknya. Jadi pada saat mereka ingin mengajukan PIP dan lain sebagainya, itu tidak ditemukan datanya di sekolah formal karena ternyata datanya sudah bergeser ke PKBM yang dimana itu tanpa sepengetahuan si orang tua. Jadi tolong ini menjadi catatan juga untuk Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Selanjutnya yang masih sangat fresh di saat ini, isu saat ini adalah terkait bullying, perundungan. Tadi beberapa teman juga sudah menyampaikan. Saya rasa Mas Menteri, saya pribadi, kita mungkin tidak hanya saya, semua yang ada di sini tentu punya anak. Kita tidak ingin anak kita juga merasakan ya. Kita berharap sekolah itu merupakan rumah kedua, yang harusnya rumah kedua itu menjadi tempat yang aman juga seharusnya. Tapi pulang-pulang ditemukan lebam dan lain sebagainya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi di anak-anak kita. Dan saya merasa sampai dengan saat ini kita selalu respons kita adalah pasca dari perundungan tersebut, baik itu akhirnya berujung di jalur hukum dan itu biasanya terjadi pada saat case-case yang viral lah, kurang lebih seperti itu. Tapi banyak juga yang ujung-ujungnya selesai di tingkat damai lah ya, kekeluargaan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang lebih penting bagaimana cara pencegahannya. Dan saya belakangan juga berpikir bagaimana ya caranya selalu berpikir seperti itu. Sampai pada suatu ketika juga saya dapat respons dari kolega lah kurang lebih, dia menyampaikan jadi pada saat mungkin sampai sekarang juga masih, tapi kita masih membiarkan hal tersebut. Ada banyak beberapa sekolah baik itu negeri ataupun swasta yang punya culture ataupun budaya perundungan yang dimana pada saat mereka masuk mereka dirundung, pada saat mereka menjadi senior mereka pun melakukan hal yang sama kepada juniornya. Cycle ini terus berjalan sampai pada akhirnya apabila ini di-cut, dipotong, mereka merasa identity sekolah mereka itu jadi hilang. Buat apa gue sekolah di sini, udah gak keren culun jadinya. Kurang lebih ada perasaan seperti itu. Nah, hal psikologis inilah yang menurut saya gimana caranya, itu bukan budaya yang sebenarnya harus kita keep di sekolah masing-masing. Dan hal ini diketahui pihak sekolah. Mereka tahu bahwa itu menjadi culture yang tetap terus berlanjut, tapi mereka tidak memiliki ketegasan untuk memutuskan hal tersebut, tidak juga diimbangi dengan narasi bahwa ini justru sebenarnya berdampak buruk dan lain sebagainya. Tidak ada narasi seperti itu. Jadi ini PR bersama tentu tidak hanya bisa dilimpahkan ke teman-teman yang di sekolah, Kemendikbud dan lain sebagainya. Tentu pekerjaan rumah lebih utama karena bagaimanapun rumah pertama mereka adalah di keluarganya tentu, tapi
ini harus jadi perhatian, dan juga saya usul peran BK itu, guru BK tolong ditingkatkan. Karena bagaimanapun mereka mau mengadu ke siapa sih? Ke sekolah, ke guru kadang segen, ya kan? Ke teman juga mungkin temannya sesama dibully sama-sama. Jadi untuk case yang lebih berat malah saya usul kita mungkin ada pendampingan seorang psikolog. Apalagi kita kemarin tadi sih sudah melahirkan undang-undang psikolog itu. Acuan dari situ bisa kita tarik bahwa untuk case yang berat gitu ya harus ada didampingi seorang psikolog. Apalagi kalau mentalnya udah kena, itu mungkin udah ke psikis ya, yang which is udah harus dibawa ke rumah sakit mungkin karena mungkin butuh pendampingan khusus dan lain sebagainya. Dan terkadang saya merasa ini terkadang kita lah si dewasanya yang membiarkan hal ini. Kita melihat ini sebagai hal yang sudah normal aja, ini dinormalisasi oleh kita yang dewasa. Jadi justru peran sekolah ke orang tua itu juga harus ditingkatkan terkait awareness tentang ini. Dan kemarin ya Kang Dede waktu kita kunker reses bahkan ini dilabelkan kenakalan remaja dan juga kelebihan energi. Bukan, ini bukan itu gitu. Ini di luar daripada itu semua. Jadi terkait hal-hal ini pandangan masyarakat masih sangat minim tentang bahayanya perundungan di tingkat sekolah. Dan saya juga suka kesel Mas Menteri kalau sekolah lepas tangan terkait masalah perundungan yang dimana perundungan tersebut tidak terjadi di sekolah tersebut. Itu kan sudah di luar sekolah, udah bukan tanggung jawab kami karena terjadi di luar sekolah. No, itu bukan sebuah jawaban, bukan. Karena bagaimanapun yang dirundung dan yang merundung itu adalah siswa-siswi yang berada di sekolah tersebut. Jadi bagaimana caranya saya nggak tahu sistemnya nanti seperti apa. Sekolah dan teman-teman di kementerian mungkin bisa bikin sebuah sistem yang dimana lingkungan radius sekian, saya nggak ngerti, itu juga harus memiliki tanggung jawab terkait hal-hal perundungan yang terjadi di luar sekolah. Gitu. Jadi mungkin itu titipan saya, dan juga terakhir terkait berkebutuhan khusus, semoga ini tidak luput dari pencermatan teman-teman di kementerian bahwa di tahun anggaran 2024 pun anak-anak yang berkebutuhan khusus, sekolah-sekolah inklusi yang masih memiliki kebutuhan pendamping, karena kan sekarang ini guru-guru inklusi untuk anak berkebutuhan khusus itu masih sangat minim ya, itu salah satu aspirasi yang selalu kita dapatkan. Jadi mungkin ini bisa ditingkatkan karena mereka mengadu ke kita sambil menangis Mas Menteri, tidak tega hati rasanya gitu. Jadi sekali lagi kita semua adalah orang tua di sini, kita ingin anak-anak kita mendapatkan servis terbaik di sekolah, dan saya yakin kementerian besar ini, rumah besar pendidikan ini insya Allah bisa mewujudkan hal tersebut insya Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berarti mungkin diselipkan persetujuan itu tadi, persetujuan pergeseran. Terkait persetujuan pergeseran yang tadi, yang 90, ya dari fraksi Nasdem selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan kita dapat detailsnya, breakdown dan lain sebagainya, insya Allah kita menyetujui hal tersebut. Terima kasih. Masih ada? Cukup? Pak Eva? Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10, kemudian juga yang saya banggakan juga seluruh dari Kemendikbudristek-Dikti, terutama Mas Menteri. Yang pertama adalah berkenaan dengan pergeseran anggaran. Kami Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui pergeseran anggaran tersebut, tetapi juga perlu kita kaji agar memang penyerapan di akhir bisa optimal dan juga bisa sesuai dengan capaian yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian juga berkenaan dengan program-program yang memang menjadi catatan kita bersama, bahwa ada beberapa program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya ini harus terus kita dorong, seperti halnya adalah akses pendidikan. Tadi teman-teman banyak telah menyinggung berkenaan dengan program PIP, kemudian juga program KIP. Tentunya program ini harus terus berlanjut dan jangan sampai terjadi seperti tahun lalu yang program KIP kita 2 skema, KIP. Jadi kok bisa programnya tetap 1 skema, karena itu memang menjadi kendala juga di saat
pendistribusian di kampus-kampus karena ada yang skema 1 dan juga skema 2. Itu. Kemudian juga berkenaan dengan program PIP, saya berharap dengan bertambahnya jumlah penduduk, angka usia produktif tentunya semakin banyak harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan akses bantuan dari pendidikan. Oleh karena itu saya berharap program PIP ini bisa terus ditingkatkan, baik itu penerima maupun juga angka rupiahnya, Mas Menteri. Kemudian juga berkenaan dengan TK, ini merupakan suatu hal yang memang tidak bisa kita kesampingkan, karena TK ini menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu kita harus mendorong kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, tentunya juga melihat juga sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Kita ketahui bahwa perkembangan kemajuan teknologi ini begitu cepat, tentunya haruslah kita mendorong pengembangan teknologi juga di sekolah-sekolah maupun juga di kampus-kampus, menyesuaikan, mengejar dengan kemajuan teknologi yang ada. Karena apa? Jangan sampai kalau TIK ini kita kesampingkan, takutnya nanti generasi kita gagap teknologi, Mas Menteri. Mungkin itu dua hal yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fraksi Partai Demokrat. Adanya Kang Dede, iya. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri beserta jajarannya, kalau tadi saya melihat Pak Ali Zamroni tiba-tiba banyak memberikan apresiasi, udah nggak ada ya. Saya kali ini juga ikut memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Pendidikan dalam berbagai faktor dan berbagai hal. Yang jelas bahwa efektivitas program-program kerja yang ada selama ini terasa manfaatnya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan di sini. Mengenai kurikulum Merdeka akan dijadikan kurikulum nasional. Rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret kalau saya tidak salah ya, di bulan Maret ini atau sudah. Intinya adalah ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke beberapa daerah, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan secara mandiri kurikulum Merdeka ini. Sehingga pesan dari kawan-kawan sekolah-sekolah itu adalah meminta agar support lebih banyak lagi, dikarenakan mereka tidak bisa mengakses guru-guru penggerak di daerahnya. Satu contoh kemarin di daerah Jawa Tengah, DIY itu apa namanya, Kulon Progo. Kulon Progo itu hanya ada 90 tenaga guru penggerak, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran dan akhirnya belajar secara online. Nah, ini masih banyak di beberapa tempat, sehingga perlu didorong lagi konsep guru penggerak ini untuk disebar ke sekolah-sekolah lain. Yang kedua, mereka juga menyampaikan bahwa untuk mempelajari secara mandiri ini tentu akhirnya menjadi meraba-raba. Oleh karena itu saya izin bertanya kepada Mas Menteri, kalau memang ini akan ditetapkan menjadi kurikulum nasional, maka harus ada tenggang waktu, kita sebutnya grace period. Berapa lama tenggang waktu sampai semuanya akan berubah menjadi kurikulum nasional? Karena tidak mungkin dalam 2024 ini semua harus disamaratakan begitu saja, supaya sekolah-sekolah lain pun akan mendapatkan kesempatan melakukan satu perubahan. Yang kedua, saya juga memberikan amanat catatan penting di sini. Ada isu yang perlu dipikirkan, ini mungkin dari Pak Iwan ini ya. PPDB ini Pak Iwan. PPDB ini ternyata untuk beberapa daerah yang berbatasan antara satu provinsi dengan provinsi lain, antara kota dengan kota lain, ini agak bermasalah karena ada penduduknya tinggalnya di provinsi lain, tapi sekolahnya ada di provinsi di sana. Nah, ini seringkali mereka akhirnya menjadi berat dan terjadilah pemalsuan data. Saya pikir perlu ada semacam aturan khusus, aturan main khusus untuk yang di wilayah perbatasan, baik itu level SMA maupun SMP-nya. Karena SMP-nya, ya saya sering ketemu, satu contoh dapil saya, Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Masuknya Kabupaten Bandung,
10 meter itu kota Bandung. Nah, mereka nggak bisa masuk ke sana. Jadi perlu ada aturan main khusus. Berikutnya masih terkait bullying. Ini lagi rame. Saya tertarik kalau kita berbicara bullying, tadi sebagaimana sudah kawan-kawan menyampaikan, mungkin ada yang perlu juga diperhatikan, diawasi dan sebagainya. Tetapi menurut saya bagaimana mungkin hampir semua sekolah mengawasi satu persatu kenakalan anak-anak kita atau yang disebut kelebihan energi. Saya punya satu pemikiran, kuatkan ekskul. Karena kalau tidak dikuatkan ekskulnya, maka pelarian daripada energi anak-anak ini mencari bentuk di luar, dalam bentuk kelitih, dalam bentuk geng, dan lain-lain. Salah satunya, jujur, ini adalah untuk mendukung pelajar Pancasila, yang sampai sekarang pelajar Pancasila ini masih, ketika saya tanya di daerah bentuknya seperti apa, saya langsung saja, pramuka. Pramuka ini sudah jelas dari dulu sudah ada yang namanya Dasadharmanya. Dasadharmanya itu sudah dilaksanakan sejak puluhan tahun dan sampai sekarang masih berjalan. Hanya sayangnya pramuka tidak lagi eksis dikarenakan dukungan dari pihak sekolah, dukungan dari yang lain. Nah, saya sarankan Kementerian Pendidikan segera dudukan dengan Kuartir Nasional, lalu kemudian bagaimana cara untuk mencari bentuk dukungan tersebut, apakah dari dukungan BOS, dukungan ekskul ataupun yang lainnya. Pelajar Pancasilanya akan muncul di sana. Berikutnya Mas Menteri, saya juga mendapatkan informasi terakhir, kita pernah mendengar Presiden mengatakan membuka 2,4 juta lowongan untuk ASN, di mana hampir 1,7 juta mungkin itu adalah pendidik, guru, dosen. Pertanyaan saya tentunya, saya berterima kasih jika peluang itu ada. Tenaga pendidiknya bagaimana? Tenaga kependidikannya. Karena sekarang sudah mulai beredar isu, rumor bahwa yang didahulukan hanyalah gurunya. Bagaimana dengan operator? Bagaimana dengan tenaga-tenaga pendidik yang lainnya? Lalu kriterianya bagaimana? Misalnya kita bicara pustakawan, kriterianya di formasi seperti apa? Penjaga sekolah, masukkah di dalam konteks tersebut? Nah, saya pikir ini perlu juga kita ada satu formasi yang jelas, masuk kategorinya seperti apa? Labora, pustakawan, dan lain-lain. Tambahan satu lagi, supaya pas 5 menit. Kami kemarin semua bersyukur kita bisa menyalurkan banyak sekali dukungan dari Kementerian Pendidikan mengenai beasiswa. Kalau angka PIP untuk SMA dan SMK sesuai kesepakatan kita naik menjadi 1,8 juta per tahun ini, apakah kemungkinan untuk SD dan SMP-nya kita naikkan juga? Mudah-mudahan ini bisa masuk dalam hitung-hitungan dan ke depan ya siapapun pengganti pemerintahannya akan kita dorong agar ini bisa naik, karena itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan akhirnya atas nama fraksi Partai Demokrat, kami menyatakan menyetujui pergeseran alokasi anggaran 90 sekian miliar untuk kepentingan daripada kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, teman-teman Komisi 10 dan tentu saja Pak Menteri dan seluruh jajaran yang hadir. Yang pertama, saya ingin sampaikan satu hal terkait dengan isu yang terus-menerus kita bahas di Komisi 10, dan ini isu langsung berkaitan erat dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya di ranah pendidikan dasar dan menengah, yaitu isu tentang kurikulum merdeka. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman yang lain. Saya memandang kurikulum merdeka ini sejak awal adalah satu terobosan atau upaya dari kementerian untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita di ruang-ruang kelas, yang kemudian ruang kelas itu diperluas
bukan cuma sekedar dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas tersebut, termasuk sumber belajar yang juga diperkaya dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya kurikulum Merdeka ini bukan hal baru, karena kami di komunitas sekolah swasta juga sudah mencoba berupaya melakukan terobosan-terobosan tersebut sejak 1993. Sehingga kami berharap mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini yang kemudian nanti akan dicanangkan menjadi kurikulum nasional benar-benar dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga implementasi di lapangan bisa berjalan efektif, bukan hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta, bukan hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh pelosok Indonesia. Nah, saya memandang bahwa kunci kesuksesan kurikulum Merdeka itu setidak-tidaknya bergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah guru, kompetensi dan kesiapan guru memfasilitasi kurikulum Merdeka tersebut. Kalau gurunya tidak siap, tidak cukup, tidak kompeten, saya yakin kita akan menghadapi banyak persoalan. Yang kedua tentu saja sarana dan prasarana atau infrastruktur yang suportif, yang menunjang. Apalagi dalam konteks sumber belajar berbasis digital. Ini berkali-kali sudah kita bahas. Maka saya memberikan semacam catatan bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini memang akan menghadapi banyak tantangan. Saya ambil contoh. Ketika kita bicara masalah guru, ternyata menurut laporan yang tadi disampaikan, ada hampir 100.000 guru yang ikut dalam pelatihan atau ikut menjadi pendidikan sekolah atau latihan guru penggerak. Tetapi ternyata hanya 65% yang lulus. Saya berharap mudah-mudahan ini di dalam rangka kementerian memastikan bahwa guru-guru yang memang akan dijadikan guru yang memberikan fasilitasi kurikulum penggerak ini benar-benar terpilih, terseleksi dengan benar. Saya apresiasi itu. Memang ini adalah sebuah proses pendidikan yang kemudian harus diseleksi, dan ternyata hanya 65% dari 100.000. Kalau ini kemudian kita proyeksikan kepada jumlah guru kita yang 3,3 juta, yang seharusnya juga mereka siap menjadi guru-guru dalam memfasilitasi kurikulum Merdeka, ini masih jauh sekali PR kita. Tetapi kalau kita bebankan guru penggerak itu memberikan imbas, memberikan pelatihan kepada guru-guru lain, saya pikir ternyata nggak terlalu berat-berat juga. Satu guru yang berhasil lulus berarti dia punya kompetensi yang siap. Ternyata harus atau dihadapkan dengan upaya memberi imbas 50 orang saja gitu loh, kalau diambil rata-ratanya. Jadi satu guru penggerak bisa memberikan imbas atau pengaruh atau pelatihan katakanlah atau pendampingan kepada 50 orang guru lain, dan ini udah termasuk sekolah swasta atau guru swasta dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah seperti apa strategi Kementerian Pendidikan untuk mempercepat penguasaan seluruh guru-guru kita, baik di negeri maupun swasta, baik yang di Pulau Jawa maupun di daerah tertinggal, sehingga nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan benar-benar mereka siap menjadi guru, menjadi fasilitator yang menerapkan kurikulum Merdeka. Dan tentu sejalan itu pula strategi apa dari Kementerian Pendidikan, tentu berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain untuk terus-menerus mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara kurikulum Merdeka, kompetensi guru, sarana prasarana, akhirnya kita berharap hasil capaian belajar.
hasil capaian belajar ini kita udah sepakat. Setidak-tidaknya menurut undang-undang kita mengalami dua capaian, yaitu kecerdasan dan karakter, profil pelajar Pancasila dan juga kecerdasan. Kalau kecerdasan okelah direpresentasi oleh literasi, kecakapan literasi dan numerasi. Kalau karakter kita berharap nanti akan muncul profil pelajar Pancasila. Dan ternyata memang masih banyak PR ya. Kalau capaian tersebut kita lihat, kita assess, maka akan muncullah angka-angka ataupun tampilan-tampilan yang memberikan informasi kepada kita bahwa prestasi anak-anak kita itu masih belum jelas di dalam dua capaian tersebut. Tadi sudah dilaporkan ada peningkatan upaya-upaya literasi dan numerasi. Tapi di dalam laporan ini kita tidak coba kaitkan dengan PISA ya. Padahal sebelum-sebelumnya seringkali dikaitkan dengan PISA. Lalu kita lihat hasil PISA kita itu terus-menerus stuck atau turun gitu. Pertanyaan saya, ini bagaimana nih? Apakah PISA kita lepaskan atau tetap kita jadikan semacam indikator pencapaian prestasi belajar kita dari sisi literasi dan numerasi ya. Kemudian dari sisi assessment itu kan yang di survei atau yang di assess literasi dan numerasi, padahal di dalam asesmen nasional itu juga seharusnya ada survei lingkungan. Ini hubungannya langsung dengan upaya kita membentuk karakter. Ditambah lagi dengan berbagai macam kasus bullying yang tadi sudah disampaikan. Barangkali perlu disampaikan juga kepada kita, kepada Komisi 10 ataupun kepada publik, seperti apa nih survei lingkungan yang nanti berkaitan erat dengan tindak lanjut untuk pembentukan karakter. Tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa teman yang lain. Kasus bullying atau pembentukan karakter yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila itu harus clear, harus jelas strateginya seperti apa ya. Tadi bisa disarankan ada ekskul, ada pramuka. Saya menambahkan bukan hanya ekskul dan pramuka, tetapi juga sarana prasarana bermain bagi anak-anak itu harus diberi perhatian yang cukup. Saya berkeliling ke sekolah-sekolah di dapil saya di Kabupaten Bogor. Banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang tidak punya halaman bermain ya. Seringkali SD 1, SD 2 digabung ya. Jumlahnya mungkin bisa 1000 murid, halamannya sangat sempit ya. Bagaimana mungkin mereka akan bisa tersalurkan ya, di saat-saat usia SD, bahkan kadang SMP. Jadi selain ada ekskul ya, kemudian ada juga sarana prasarana. Tentu saja menurut saya yang juga perlu difikirkan adalah keteladanan dari para orang tua yang ada di sekolah tersebut. Entah itu guru, penjaga sekolah, tata usaha, semuanya harus dipastikan menjadi sosok-sosok yang memberikan keteladanan bagi anak-anak. Ya, karena keteladanan ini dasar dari pembentukan karakter. Bahkan kami di sekolah-sekolah swasta yang kami sudah dirikan sejak 93, itu pembiasaan perilaku positif itu selalu kita mulai bahkan dari kelas 1 SD. Ya, pembiasaan. Jadi setiap hari mereka dibiasakan dengan berbagai macam perilaku yang kita ingin bentuk ya. Setahun 2 tahun saya yakin anak-anak itu pasti akan mudah sekali menunjukkan perilaku-perilaku yang kita inginkan. Dan tentu saja pendidikan akhlak, budi pekerti atau apapun namanya, menurut saya itu menjadi sangat mendesak, apalagi ketika digunakan dengan pendekatan digital. Banyak sekali animasi-animasi atau film-film yang bisa dipertontonkan kepada mereka bagaimana perilaku-perilaku positif yang kita inginkan. Kita prihatin dengan kasus bullying yang semakin meningkat. Dan sayang juga di sini tidak terlalu dilaporkan. Oleh karena itu saya berharap asesmen nasional bisa segera memotret berdasarkan survei lingkungan baik negeri maupun swasta
agar kemudian kita bisa merumuskan strategi-strategi yang efektif bagaimana kemudian pendidikan karakter ini bisa dari tahun ke tahun ada progres yang positif, yang bagus begitu. Satu hal lagi mengenai masalah pendidikan tinggi nih Pak Nizam. Jadi dari laporan yang ditampilkan di sini nampak terlihat bahwa APK pendidikan tinggi itu masih ada gap yang cukup signifikan antara capaian dengan target ya. Capaian angka partisipasi perguruan tinggi tidak pernah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud dan masih jauh dari target capaian yang terdapat dalam RPJMN 2019-2024 yaitu 37,63 dan seterusnya. Intinya adalah terlihat ada persoalan bahwa mereka yang berpenghasilan rendah itu tidak memiliki akses yang cukup untuk masuk ke perguruan tinggi. Ini menjadi salah satu sebab kenapa angka atau APK dari pendidikan tinggi ini belum bisa mencapai target. Sehingga artinya beasiswa bagi perguruan tinggi nampaknya harus terus-menerus dievaluasi lalu diefektifkan sehingga nanti insya Allah mereka yang berpendidikan atau berpenghasilan kurang itu bisa memiliki kemudahan di dalam akses ke pendidikan tinggi. Terakhir, catatan bagi pendidikan tinggi juga persoalan gaji dan kesejahteraan dosen yang masih belum membahagiakan ya. Menurut informasi atau data yang kita dapatkan itu gaji dosen masih dalam rentangan 3 jutaan rupiah ya. Ini secara nasional dan tentu saja ini sangat jauh dari apa yang mereka perlukan sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terakhir tentu saja kami juga memberikan apresiasi, terima kasih atas kerja Kemendikbud. Mudah-mudahan di tahun terakhir ini bisa lebih kuat lagi, bisa lebih bagus lagi sehingga pendidikan nasional kita semakin lama semakin baik insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ibu Nadia, ya, nanti berbagi dengan Teh Desi ya. Iya. Waktunya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Menteri beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang ingin menjadi catatan kami. Pertama, dalam presentasi disampaikan tentang capaian kinerja program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek yang sebagian tadi sudah disampaikan oleh Habib Fahmi. Yang menjadi catatan saya adalah disampaikan di sini terkait dengan angka literasi dan numerasi, tetapi soal iklim keamanan sekolah yang menurun itu tidak disampaikan kepada kami. Ketika kemudian dari hasil itu sesungguhnya iklim keamanan sekolahnya turun, maka sesungguhnya peluang terjadinya bullying atau ragging sebagaimana terjadi di kejadian yang terakhir itu adalah hal yang mungkin akan terus muncul. Kedua, kenapa itu tidak dilaporkan? Mestinya disampaikan bahwa kondisinya ternyata seperti ini. Sehingga kita perlu mengoptimalisasikan keberadaan wali kelas dan guru sekolah, guru BK, guru bimbingan konseling. Ketika kemudian guru tidak memiliki awareness yang cukup, tidak memiliki keberanian yang cukup untuk memperbaiki, mengkoreksi perilaku anak, maka ini akan menjadi persoalan. Menurut saya guru bimbingan konseling kita belum dioptimalkan untuk menjadi tempat mereka curhat ataupun juga menjadi tempat konsultasi, tempat diskusi, dialog dari para siswa. Ini jadi PR. Dan saya juga sebenarnya agak
agak mengkhawatirkan karena di dalam pendidikan guru penggerak, Mas Nino, ada guru ketika itu pada guru SD dilatih guru-guru SD untuk menjadi konsultan, menerima konsultasi, konseling, bukan konsultan, konseling. Padahal mereka tidak mendapatkan pendidikan itu, dianggap dengan cukup pendidikan guru penggerak, kemudian diarahkan untuk menjadi konseling, itu dianggap cukup, nggak bisa. Mereka harusnya punya pendidikan, dan kita punya problem karena sekolah dasar kita tidak ada slot untuk guru bimbingan konseling. Dan saya pikir Teh Desi sudah berjuang dengan undang-undang tentang psikologi dan pendidikan dan layanan psikologi, itu sebenarnya targetnya adalah untuk meminimalisir itu diantaranya, sehingga ada banyak hal yang bisa kita optimalkan. Konstruksi yang harus kita perhatikan adalah juga bagaimana kemudian kita memberikan kesempatan kepada guru-guru bimbingan konseling di sekolah dasar. Kalaupun mereka tidak mampu menyediakan psikolog, sekolah setidaknya ada guru-guru bimbingan konseling. Kenapa? Karena pada saat ini yang menjadi orang tua mereka adalah yang di generasi milenial, yang mereka tentu punya tantangan yang jauh berbeda dengan tantangan di zaman kita yang pre-milenial, jadi yang pre sebelumnya gitu. Jadi kita bisa bayangkan betapa sesungguhnya ini menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua, terkait nanti ini akan berhadapan dengan ketidaksiapan guru yang sudah cukup lama mendidik. Bukan mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak diberikan pengetahuan tambahan karena suasananya sudah berubah. Iklimnya, suasananya sudah berubah, kondisi globalnya juga sudah berubah, dan itu berpengaruh kepada anak-anak, sehingga menurut saya Pak Iwan menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa bersama Prof. Nunu tentunya guru juga bisa memahami adanya perubahan-perubahan seperti ini, bukan kemudian pembiaran. Kita pernah mengalami satu masa ketika sosialisasi undang-undang tentang perlindungan anak bahwa anak tidak boleh diberikan perlakuan kasar, akhirnya guru malah jadi membiarkan. Padahal pembiaran dalam pendidikan itu fatal, karena pendidikan memerlukan konsistensi. Menurut saya ini jadi bagian yang sangat penting harus dicatat oleh kita semua. Jadi bukan sekedar kurikulum merdekanya, tapi ketika kemudian sebagaimana Habib Fahmi sampaikan, SDM-nya tidak siap, kemudian lingkungannya dan orang tua tidak siap, yang ada adalah komplain terhadap program P5 yang ternyata disederhanakan oleh para guru dengan outing dan membebani biayanya kepada orang tua, sementara orang tua dari keluarga tidak mampu. Dan ketika mengatakan, Bu, kami tidak mampu untuk ikut kegiatan outing, maka diberi tugas pengganti, dan tugas penggantinya ternyata memerlukan biaya yang jauh lebih besar daripada outingnya. Yang namanya orang tua yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Jadi semua kalau kata orang Sunda, ditembelehkeun, dibebankan semuanya kepada orang tua, sementara kita tahu ada banyak orang tua kita yang terdampak COVID dan belum kembali pada saat ini. Jadi menurut saya ini menjadi bagian yang sangat penting. Kedua, berkaitan dengan kurikulum merdeka, saya tetap menginginkan ada naskah akademik yang komprehensif terkait dengan kurikulum merdeka, meskipun itu sudah dijalankan 4 tahun sebagaimana Mas Nino tadi sampaikan, tetapi problemnya adalah bagaimana ini bisa mengarahkan kepada arah yang benar. Tanpa naskah akademik, dia akan bisa belok di mana-mana, di tengah jalan bisa belok di mana-mana. Nah, kalau naskah akademiknya jelas sebenarnya tujuannya apa, itu akan lebih tepat. Kemudian juga selama 4 tahun ini evaluasinya secara komprehensif apa, bukan sekedar guru menyukai, guru menikmati, kita terima ternyata lebih baik pendidikan, bukan sekedar itu, tetapi ada hal-hal yang justru harus kita dalami agar itu kemudian bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berikutnya saya masih menemukan di dalam paparan ini terkait dengan sistem perencanaan. Menurut saya ini sistem perencanaan di halaman 28, 29, 30 misalnya di program pemajuan kebudayaan ada program realisasi yang ternyata bisa lebih kok daripada yang ditargetkan. Ada sampai 149,43 dari targetnya di dalam pelayanan publik kepada masyarakat, sementara realisasi keuangannya 65,12%. Maknanya menurut saya ada hal-hal yang tidak diperhitungkan sama sekali. Dan ketika melakukan perencanaan mestinya kita bisa melihat, kalau tahu bahwa cuma segini dan 65% bisa 2 kali lipat, mendingan anggarannya nggak usah gede-gede, udah aja sekalian gitu. Toh dengan
dengan 81 miliar ini udah selesai kok, bisa menaikkan 149% dari capaian pelayanan. Jadi menurut saya antara bab efisiensi, berarti bab efisiensi itu tidak dihitung sejak awal gitu. Ini sebenarnya bisa dilakukan efisiensi untuk mencapai target yang lebih lanjut. Kemudian juga di halaman 29 di program pendidikan vokasi kita juga melihat ada sejumlah hal, misalnya mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi bisa bertambah gitu, tetapi kemudian realisasinya hanya 68%, jumlah orangnya bertambah tetapi realisasinya prosentasenya berkurang. Berarti ada sejumlah hal yang sama seperti yang tadi saya sampaikan yang tidak dihitung, atau mungkin ada persoalan-persoalan yang memang tidak terfikirkan ketika merencanakan. Juga demikian di halaman 30 berkaitan dengan mahasiswa mengembangkan inovasi wirausaha di program pendidikan tinggi. Saya pikir ini tidak boleh berulang karena kita tahu bahwa kebutuhan kita terhadap anggaran pendidikan itu sangat tinggi. Ketika kemudian dalam perencanaan kita tidak mampu mendetailkan, sekali lagi ketika dalam perencanaan kita tidak mampu mendetailkan, itu fatal akibatnya, karena ada banyak alokasi yang sebenarnya lebih banyak diperlukan. Bukan tidak mungkin kita sebenarnya jadi bisa lebih memperbesar PIP atau KIP kuliah atau hal-hal lain ya, karena hal-hal ini, atau bahkan mungkin kita bisa memperbesar BOS untuk peningkatan honor bagi guru-guru guru honorer atau bahkan tenaga kependidikan, karena di dalam peraturan menterinya tenaga kependidikan itu sisa dari kalau bosnya masih ada bisa dipakai untuk honor tenaga kependidikan. Padahal mereka adalah orang yang paling banyak membantu kita, apalagi para operator sekolah. Kemudian terkait dengan pergeseran anggaran dari program pemajuan kebudayaan kepada peningkatan kualitas pendidikan, terutama semuanya masuk ke Beskap. Menurut saya patut dijelaskan karena dalam persetujuan kita semula kita sudah melihat apa saja yang akan dialokasikan, sementara ketika kemudian pergeseran anggaran ini sebelum diambil persetujuan perlu dulu dijelaskan diarahkan kemana program-program ini. Kemudian terkait dengan PPDB tadi Kang Dede juga menyampaikan ada satu SMP misalnya di Kota Bandung, SMP Negeri 50 di Ujung Berung, seberang jalan itu sudah Kabupaten Bandung, sudah dapilnya Kang Dede, sekolahnya ada di dapil saya. Buat mereka tuh menjadi kesulitan. Tapi yang lebih parah lagi adalah SMA. SMA itu tidak semua, untuk seukuran Kota Bandung saja ada 11 kecamatan yang tidak punya SMA negeri. Sudah pasti anak-anak di kecamatan itu tidak akan pernah bisa bersekolah di sekolah negeri, kecuali mereka nyebrang-nyebrang dan melakukan segala macam hal itu. Tapi menurut saya berarti yang harus dikejar ketika kita bicara PPDB adalah pemerataan, meskipun itu kewenangan jadi kewenangan provinsi maupun kota kabupaten, maka yang harus difikirkan adalah bagaimana pemerataan fasilitas sehingga anak-anak itu bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Sampai saat ini sekolah negeri masih tetap dikejar, karena apa? Karena ternyata mereka mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk juga kedekatan dengan rumah karena meminimalisir pengeluaran ongkos dan lain sebagainya. Terakhir dari saya masih tetap ingin berkeras bahwa beasiswa LPDP, terutama yang diberikan kepada S1, S2 yang lepas ya, dia bukan dosen, sebaiknya diikat agar mereka setelah mendapatkan beasiswa itu kembali ke tanah air, memberikan kontribusinya pada tanah air. Mereka menggunakan uang rakyat untuk sekolah dengan dana LPDP, tetapi banyak yang akhirnya lepas karena tidak ada ikatan sama sekali untuk pada negara. Silahkan difikirkan apa bentuknya, tetapi jangan sampai kemudian uang yang sudah sebesar itu dipakai untuk beasiswa, mereka tidak memberikan kontribusi kepada negara sama sekali, karena sesungguhnya banyak orang yang lebih membutuhkan pada mereka dan siap untuk mengabdi pada negara. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persetujuannya gimana Bu? Ya tadi sudah disampaikan, selama belum ada gambarannya apa yang sedang mau dialokasikan kemana, diserahkan saja, alokasinya akan diserahkan kemana, nanti kita akan lihat. Jika itu ternyata tepat, sesuai, maka kami akan memberikan persetujuan. Terima kasih. Selanjutnya PAN. Saya perpanjang dulu, ini sudah habis waktunya, sehingga ini butuh waktu berapa? Teh Desi 5 menit ya? Teh Desi 5 menit, kemudian Mas Menteri
10 menit. Sehingga pimpinan. Kesimpulannya 5 menit. Saya minta 2 menit. Berarti 20 menit ya. Minta 2 menit ya. Gerindra belum menyampaikan persetujuan juga pergeseran yang 90,3 miliar. Kita perpanjang dulu menjadi 20 menit ya. 30 menit. Sekalian jam 13.30. Oke. Jam 13.30. Pimpinan sekalian putra daftar pimpinan. Enggak, PDI sudah tadi, cuma belum menyampaikan persetujuan ini. Hanya menyampaikan persetujuan tadi. Persetujuan pergeseran. Oh ya Pak Putra tadi menyampaikan. Tapi satu udah lewat pimpinan PDI. Nanti ini kita lanjut ke Teh Desi lebih dulu. Silakan Teh Desi. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada Mas Menteri yang kami hormati dan seluruh jajarannya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menjalankan amanah dan seluruh program di tahun 2024 ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu sangat mengapresiasi kinerja Kemendikbud, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu, bagaimana semua prestasi yang didapat di kepemimpinannya Mas Menteri. Alhamdulillah, semoga itu berlanjut terus di tahun-tahun mendatang. Dan tentu yang terpenting sekali adalah bahwa ada catatan-catatan lain terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK di lembaran yang juga disampaikan kepada kami. Tentu ada temuan-temuan yang ini memang harus kemudian dievaluasi program-programnya sehingga bisa ada penyempurnaan ataupun strategi ataupun sistem yang diperbaiki di kemudian hari sehingga hal-hal ini tidak terjadi di program-program selanjutnya. Terkait dengan evaluasi, tentu evaluasi program pembentukan karakter pelajar Pancasila ini wajib juga menjadi sebuah concern bersama atau sebuah perhatian ataupun sebuah hal yang harus dideteksi lebih jauh lagi. Sesungguhnya metode, substansi ataupun program terkait dengan pembentukan karakter pelajar Pancasila ini sudah sampai mana sehingga bullying yang terjadi saat ini dan marak terjadi, masih terjadi, bisa diminimalisir. Tentu ini menjadi catatan penting dari fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan program pembentukan karakter pelajar Pancasila, bagaimana implementasinya di masa mendatang. Yang berikutnya adalah terkait dengan program guru. Izin untuk menyampaikan bahwa saat ini aspirasi di dapil kami terkait dengan penghargaan apresiasi terhadap kinerja guru taman kanak-kanak maupun pendidikan anak usia dini masih minim. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya Kemendikbud Ristek Dikti sudah menyampaikan program PAUD holistik integratif. Namun masih belum dirasakan kemanfaatannya khususnya oleh para guru. BOS memang sudah ada diberikan, namun tidak sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan bagi guru-guru PAUD ataupun TK yang harus lulus S1. Tentu program-program yang disampaikan oleh Kemendikbud terkait dengan guru-guru yang ada guru penggerak, guru pelatihan mandiri, program guru profesi atau PPG, dan juga ada guru-guru honorer P3K dan sebagainya belum tersentuh untuk guru-guru PAUD ataupun guru TK. Padahal titel mereka sama-sama guru. Oleh karena itu, kami meminta kepada Mas Menteri bersama seluruh jajarannya, ada kesetaraan, ada apresiasi, ada perhatian yang sama bagi mereka yang berprofesi guru namun jenjang pendidikannya berbeda atau institusi pendidikannya berbeda. Ada sertifikasikah, ada program-program yang juga sama menyentuh mereka sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan. Yang berikutnya masih tentang guru, yaitu terkait dengan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan di tahun 2014 yang berdampak kepada guru-guru yang ada di bawah tanggung jawab Kemenag. Kami mendapatkan usulan ataupun aspirasi dari mereka bahwa keputusan Dirjen Pendis menerbitkan Juknis Kesetaraan Pangkat dan Jabatan nomor 4111 tahun 2023 bahwa akan ada guru-guru in passing dan mendapatkan SK
namun masih ada yang tertinggal sebanyak 7.250 orang hanya karena Menteri Agamanya atau Dirjen Pendisnya merujuk konsiderannya yaitu Permendikbud nomor 28 tahun 2014 yang terdapat pasal 3.e yang berbunyi usia paling tinggi 55 tahun pada saat diusulkan untuk kesetaraan tersebut, sehingga hal ini berdampak pada guru-guru yang berusia 55 tahun yaitu sebanyak 750 yang tidak mendapatkan SK kesetaraan. Nah, tentu ini sangat ironis, harapan para guru-guru tersebut yang berusia di atas 55 tahun ataupun di usia 55 tahun meminta kepada Mas Menteri bersama seluruh jajarannya untuk merubah ataupun merevisi Permendikbud nomor 28 tahun 2014 pasal 3.e tentang pembatasan usia 55 tahun menjadi 59 tahun. Kenapa muncul usia 59 tahun? Karena ada pembanding dari beberapa kebijakan yang juga dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu Permendiknas tentang In-Passing nomor 22 tahun 2010, itu tentang batas usia pendaftaran 59 tahun, halaman 6, aturan In-Passing. Lalu kemudian PP nomor 19 tentang guru tahun 2017 tentang tunjangan profesi, dibayarkan juga usia dimunculkan 60 tahun. Lalu kemudian PP nomor 49 tahun 2018, di pasal 54 halaman 25 batas pensiun pejabat fungsional disebutkan juga usianya 60 tahun, usia guru 59 tahun masih bisa mendaftar P3K. Undang-Undang tentang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 90 halaman 51 sesuai dengan peraturan pejabat batas usia pensiun pejabat tinggi atau fungsional juga disebutkan 60 tahun. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 30 ayat 4 pemberhentian guru karena batas usia pensiun pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Hal itu pada halaman 15. Nah, oleh karena itu mohon bisa aspirasi ini ditangkap, difahami, dikeluarkan kebijakan yang memang cukup bijaksana untuk bisa mengakomodir keinginan ataupun harapan para guru-guru yang memang tidak secara langsung di bawah kewajiban ataupun tanggung jawabnya Mas Menteri, namun kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud dijadikan sebagai konsideran atau rujukan yang berdampak terhadap mereka. Jadi sangat diharapkan sekali adanya koordinasi, komunikasi, sehingga semua guru di semua lini, mau siapapun yang bertanggung jawab kementeriannya, mereka tetap merasa sama, setara, dan mendapatkan program-program juga yang setara sehebat apapun yang Mas Menteri lakukan. Kesian mereka ngerasa, kok aku nggak di bawah Mas Menteri ya? Kalau aku di bawah Mas Menteri mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini. Tidak terdengar hal-hal seperti itu lagi. Itu yang permintaan kami. Yang terakhir, mohon maaf walaupun sudah bunyi-bunyi. Terkait dengan pergeseran anggaran tadi, tentang target program yang dipindahkan untuk untuk hadir di Beskap ya, tentang kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pesan dari Kapoksi kami, tentu apapun yang disampaikan programnya hendaknya didetilkan, karena tadi beliau mencari-cari di sini tidak ada katanya. Kalau memang sudah ada secara detail, tentu persetujuan akan lebih mudah untuk disampaikan, dan harapan kami fraksi Partai Amanat Nasional pergeseran alokasi anggaran ini tentu hendaknya dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran seperti yang diinginkan dan diharapkan dan direncanakan, namun tidak meninggalkan pelestarian bahasa daerah yang saat ini sudah banyak anak-anak muda kita tidak paham, tidak bisa, tidak melaksanakan atau tidak mengerti atau bahkan tidak tahu tentang bahasa daerah mereka. Yang berikutnya adalah tentu kalau kita berbicara soal kebudayaan. Budaya adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Budaya adalah cikal bakal pembentukan norma-norma kehidupan masyarakat. Jika hal ini diabaikan oleh Mas Menteri dan kawan-kawan dalam konteks pengembangannya, tentu bullying akan semakin marak karena anak-anak tidak memiliki adab, tidak memiliki perkembangan karakter yang cukup baik untuk memiliki adab, untuk memiliki empati, untuk memiliki jiwa-jiwa atau karakter
pemuda karakter pelajar Pancasila. Jadi jangan ditinggalkan bahasa, jangan ditinggalkan budaya, karena ini adalah cikal bakal untuk pembentukan karakter dan norma bangsa sehingga kita bisa memiliki para pemimpin yang juga beradab dan berakhlak. Itu saja dari kami. Jadi kalau pergeseran tadi tentu harus ada rinciannya dulu, kata Ibu Kapoksi pesannya. Baru setelah itu Ibu Kapoksi yang akan memberikan persetujuannya. Demikian, hatur nuhun, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra mau menyampaikan persetujuan? Pak Gerindra berarti Pak Nuroji. Ya. Pak Nuroji apa Prof? Saya kebetulan ada titipan dari masyarakat ini sedikit ya. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran terkait dengan kinerjanya dan juga sekaligus menyampaikan persetujuan tadi pergeseran yang disampaikan sesuai dengan yang penjelasan yang menurut kami sudah cukup dan mengatasnamakan Kapoksi yang tadi belum menyampaikan, saya menyatakan persetujuannya. Dan juga secara pribadi saya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, saya juga sangat mendukung keberlanjutannya kelak ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan atas titipan dari kawan-kawan dari komunitas seni dan sejarah ya, terkait dengan upaya pengusulan Sultan Hamengkubuwono II ya, sebagai pahlawan nasional. Sekarang sedang berproses. Salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya manuskrip ya, atau peninggalan sejarah yang saat ini masih ada di Inggris ya. Pada peristiwa Geger Sapehi 1812 itu sempat dijarah oleh Inggris ya, zamannya Raffles ya, ke Batavia, sehingga ini perlu bantuan atau dorongan dari Kemendikbud untuk bisa menjembatani atau mengupayakan pengembalian 75 manuskrip dari kerajaan Inggris yang dijarah pada tahun 1812 ini. Dan ini sangat penting untuk sebagai sejarah kita juga. Dan juga pada saat itu bukan cuma manuskrip yang dijarah ya, tapi ada sekitar 57.000 ton emas ya, yang dijarah Inggris saat itu. Dan jika ini para trah SB2 ini sedang mengupayakan tuntutan untuk pengembalian jarahan Inggris ini. Karena itu kami mewakili untuk mengusulkan kepada atau mengajak kepada Ditjen Kebudayaan dan Kementerian untuk bisa menjembatani untuk mengembalikan naskah asli ya. Kalau yang digital katanya sudah diterima, tapi diperlukan naskah asli yang belum dikembalikan ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan warisan budaya juga, yaitu warisan bawah laut ya. Saat ini saya belum mendengar regulasi yang ada di Indonesia, karena ini terkait juga dengan tadi peninggalan sejarah dan harta karun. Tentu saja banyak sekali kapal-kapal zaman penjajahan dulu atau zaman kolonial yang karam di Selat Malaka, di Laut Jawa dan di Laut Maluku, yang tentu saja banyak mengangkut peninggalan-peninggalan sejarah atau catatan-catatan sejarah dan juga harta karun yang belum dieksplorasi. Dan ini menurut saya perlu juga Kementerian Kebudayaan atau Dirjen Kebudayaan membuat suatu regulasi yang bisa menjadi acuan para investor atau pihak-pihak swasta untuk bisa mengeksplorasi harta-harta bawah laut ini ya, termasuk peninggalan-peninggalan budaya kita.
Dan tentu saja ini juga berpedoman kepada konvensi UNESCO terkait dengan harta bawah laut ini. Saya tidak tahu apakah Indonesia sudah meratifikasi konvensi UNESCO atau belum terkait dengan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih waktunya. Gimana PDI? Oke. Ya, silakan. Dikasih waktu. Itu tadi kan belum persetujuan ini soalnya. Iya. Baik pimpinan, terima kasih atas permintaan dari pimpinan ini untuk menjawab surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Ketua Komisi 10 tanggal 23 Desember terkait dengan penyesuaian Pagu Belu Satker BPP Unit B SKP sebesar 90,3 miliar. Mewakili fraksi PD Perjuangan kami menyatakan persetujuannya karena memang ini juga sudah kita bahas dalam RDP beberapa waktu yang lalu. Dan pimpinan, poin yang kedua kalau diperkenankan terkait dengan apa yang disampaikan Saudara Menteri tadi terkait dengan kurikulum Merdeka yang akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional, memang kami sangat berharap penetapannya itu berupa undang-undang. Ya, bukan hanya sekedar penetapan menteri, karena kalau saya tangkap dan saya mendengar pimpinan tadi melalui YouTube bagaimana dari mulai Pak Andreas sampai teman-teman yang lain gusar jika ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Sebenarnya landasan yang paling tepat itu adalah undang-undang yang kemarin sebenarnya revisinya sama-sama kita tolak di balik. Gitu kan ya? Oh enggak, ya saya PD Perjuangan enggak, ya tapi akhirnya diputuskan untuk ditolak. Jadi sebenarnya yang paling kuat adalah undang-undang Sisdiknas yang baru, gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Menteri mengatakan penetapan, saya bingung mau menetapkan pakai apa. Ya, dasar hukumnya apa menetapkan itu. Karena yang tertinggi setelah undang-undang dasar, di bawahnya itulah undang-undang. Jadi nanti tolong Mas Menteri, aspirasi yang disampaikan oleh para anggota Dewan yang terhormat ini mungkin juga bisa dikomunikasikan sehingga ada penguatan-penguatan sampai akhir masa jabatan nanti, sehingga kurikulum Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka tidak geser-geser. Yang terakhir Pak Pimpinan, terkait dengan bullying yang tadi saya lihat saudariku Ibu Ratih yang sangat bergetar menyampaikan tentang masalah perundungan dan bullying, saya juga memiliki getaran yang sama, tapi saya tidak ingin mengalokasikan tugas dan tanggung jawab itu hanya kepada guru BK. Karena kalau tadi ada Ali Zamroni mengatakan dari jam 7 sampai jam 4 anak kita ada di sekolah, itu bukan cuma tugas guru BK. Tapi ada guru jam pertama, jam kedua, sampai guru jam ke-7. Jadi kalau katanya bahasa Inggrisnya ada elephant in the room. Ada masalah di dalam ruang kelas, itu jangan guru-guru yang lain itu tidak tahu masalahnya dan buang bodi. Saya malah mendorong agar semua guru yang ada di setiap sekolah itu punya kemampuan dan punya keinginan dan dibekali di dalam kurikulum mereka dalam mengajar anak didiknya untuk bagaimana cara tidak membuli, tidak menghindari bully, dan solusi apa yang diberikan. Nggak apa-apa. Apakah itu lagi belajar fisika, belajar matematika, belajar bahasa. Jangan mendadak guru itu hanya berpikir, oke, gue ajarin bahasa selesai, gue pulang. Padahal kan esensi sebagai guru tidak begitu. Nanti urusannya sama BK aja. Kalau sama saya murni, matematika murni, gitu ya. Atau olahraga murni atau segala macam. Atau hanya dialokasikan pada ekskul. Saya tidak setuju. Harusnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, ketika anak-anak kita ada di sekolah, sehingga semua guru menurut saya itu harus dibekali satu pendekatan kepada anak didiknya, muridnya, dan kalau perlu masuk dalam kurikulumnya. Ya, sehingga apa yang diucapkan sama guru, apa yang dilakukan, tindakan dia dan lain sebagainya, itu bisa menjadi contoh dan didengar oleh para muridnya. Jadi ini holistik, ya, bukan hanya diberikan pada satu institusi di dalam sekolah itu. Saya rasa itu yang bisa disampaikan Pak Fikri. Nanti terkait dengan program makan siang segala macam, nanti kita tunggu penetapan dulu lah. Ya, kalau ditetapkan ini masih level kecamatan soalnya sama Kota Madia. Ya, nanti kalau ditetapkan baru kita bahas-bahas yang lain. Oke, terima kasih. Merdeka. Murdoko. Di belakang sudah ada makan siang gratis. Terima kasih pimpinan. 1 menit aja. Ya, boleh 2 menit lah. 2 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan seluruh
anggota dan saudara menteri dan jajaran. Pertama terima kasih pada menteri dan seluruh jajaran yang begitu bekerja keras ya untuk membangun pendidikan Indonesia. Tapi ada titipan dari yayasan-yayasan, mereka sangat kecewa guru-guru mereka begitu lulus ditarik, itu udah hal yang. Nah barangkali ini kenapa bisa begini, karena ada peraturan tahun 2012 yang melarang PNS itu bekerja di luar lembaga negara. Ini barangkali perlu ditinjau sehingga ya, sekolah-sekolah swasta bisa menikmati, karena kami ini anak bangsa Indonesia, yang kami didik adalah bangsa Indonesia. Nah kemudian program Merdeka Belajar, bahkan yang perlu kita lengkapi ini kajian ilmiahnya, ya, uji publiknya dan naskah akademiknya. Jadi betul-betul jadi kuat nanti kalau itu di market kan, sehingga jadi pikiran ke depan. Karena kita khawatir nanti kita luncurkan ini di ujung jabatan, ya masa jabatan kita. Jadi ini ya, jadi kalau lengkap ini barang kita bisa lengkap. Kemudian surplus bahasa daerah sudah keluar. Nah ini kewajiban kita untuk membahasnya. Ya, kita juga prihatin banyak sekali anak-anak kita yang tidak tahu lagi bahasa daerahnya. Ya, saya diceritakan oleh teman-teman dari Bandung, anak kami yang SMA nggak ngerti lagi bahasa Sunda. Ya, beberapa tempat lain pun seperti itu. Jadi kita pertahankan bahasa daerah jadi muatan lokal. Nah, kemudian kita lihat sekarang situasi ya, banyak kelakuan aneh-aneh, ya, perundungan, ya, bullying. Ini tanda bukti lemahnya pendidikan karakter, pendidikan akhlak di sekolah-sekolah. Ini jadi perhatian kita lah, ya, agar mereka betul-betul punya sekolah itu sebagai tempat mendidik mereka. Lapangan bermain kita sangat prihatin, hampir tidak ada, banyak sekolah kita tidak ada. Kalau kita pergi ke negara tetangga, Singapura, Malaysia, itu syarat satu sekolah itu harus lapangan bermainnya harus ada. Kita nggak punya, ya, nggak punya lapangan bermain ini, maka mereka ya, susah seperti itu. Nah, barangkali nanti di ujung jabatan kita ini, jabatan menteri nanti barangkali ada usulan perbaikan fisik itu hendaknya dikembalikan ke kementerian masing-masing. Karena kita lihat WC, kantor, sekolah sudah mau runtuh. Ya, kita tanya kepada dinas pendidikan, kami nggak punya wewenang, ini punya di PU. Seperti itu. Ini hendaknya dikembalikanlah ke Kementerian Pendidikan, kementerian masing-masing, sehingga pembangunan perbaikan sekolah itu betul-betul ditangani sekolahnya. Karena tidak mungkin PU begitu menguasai semua. Ya, tak mungkin mereka mampu mengerjakan apa yang begitu besar dan luas tentang perbaikan dan pembangunan. Jadi barangkali ini perlu kita tinjau kembali kebijakan Presiden agar fisik sekolah itu dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Menteri, khususnya yang tadi butuh persetujuan karena memang berubah ke satkernya berubah dan perlu penjelasan yang detail dari ini. Tidak bisa ditunda. Silakan. Mungkin sebelum menjawab beberapa respons, mungkin saya persilahkan ke Mas Nino dulu untuk memfinalisasi keputusan mengenai perubahan anggaran. Silakan Mas Nino. Terima kasih Pak Menteri. Mohon bantuan dapat ditampilkan halaman untuk menjawab pertanyaan mengenai penggunaan anggaran yang dipindahkan. Nah, berikut Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10, anggaran 90 sekian miliar itu dipindahkan dari Ditjen Kebudayaan MCU ya kepada BP3 Beskap, Balai Pengujian di BSKAP, untuk utamanya SNPMB yang berbasis tes. Jadi kita sudah melaksanakan sekarang dalam proses penyelesaian untuk SNBP, seleksi mahasiswa berbasis prestasi, tapi untuk yang jalur kedua yang berbasis tes, anggarannya masih diblokir ini. Jadi kalau ini tidak disetujui sekarang, ini sangat berpotensi mengganggu kelancaran seleksi masuk mahasiswa baru tahun ini. Dan juga ada untuk PPG, seleksi PPG juga kita tangani menggunakan anggaran ini juga. Jadi 90.000 peserta uji pengetahuan PPG. Itu kita memerlukan anggaran dari pengalihan ini. Semoga cukup jelas pemanfaatan anggarannya. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Mas Nino. Jadi seperti ya tadi mayoritas sudah setuju. Mungkin saya ingin mayoritas daripada masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 10 sebenarnya masukan-masukan yang sangat baik. Sedikit yang pertanyaan, jadi lebih banyak masukan, tapi bisa saya tanggapi beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai kekerasan, ini sepertinya satu tema, dan bullying, perundungan
suatu tema yang sedang diangkat lagi isunya. Ini bukan hal yang baru untuk kami. Kami sudah bertahun-tahun di Kemdikbud menggedor-gedor meja untuk semua dampak kekerasan dan dampak di sekolah-sekolah, dan dampak itu kepada pembelajaran yang sangat negatif. Jadi kita menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi. Itu selalu menjadi perhatian dunia bahwa kita negara pertama yang melakukan itu. Jadi sekarang setiap kepala sekolah itu ditayangkan kira-kira berapa sekolah Anda ke tingkat kerentanannya dan apa yang bisa dilakukan. Terutama untuk perundungan, dan itu belum pernah terjadi. Ini rapor pendidikan pertama kalinya kepala sekolah di seluruh Indonesia bertanggung jawab atas kerentanan daripada perundungan dalam sekolahnya. Dan yang kedua adalah tentunya pertama kali ada peraturan menteri yang mengatur mengenai semua jenis kekerasan, satgas di setiap sekolah, tapi tentunya ini butuh waktu untuk implementasi sampai satgasnya sangat efektif. Tetapi satgas itu dan program-program seperti kolaborasi kami dengan UNICEF namanya program Roots itu sebenarnya bertumpu kepada bukan hanya BK, bertumpu pada seluruh guru dalam ruang kelas, dan lebih pentingnya lagi murid-murid. Jadi program Roots itu sebenarnya mengandalkan murid-murid yang paling populer, murid-murid yang paling punya pengaruh di dalam setiap ruang kelas itu menjadi champion-champion, menjadi pembela daripada lingkungan yang bebas dari perundungan. Nah, itu kuncinya sebenarnya di program-program seperti itu, karena itu yang terbukti secara global jauh lebih efektif. Nah, ini program semuanya udah ada di PMM, bisa dibelajar bagaimana cara mengimplementasikannya di setiap sekolah, ya, dan itu menjadi dorongan besar. Jadi sebenarnya dengan isu-isu yang keluar ini saya merasa sangat sedih melihat itu, tapi menurut saya ini penting untuk menjadi isu yang terus naik ke atas, yang terus menjadi prioritas. Karena giliran kalau tidak mendengar, tidak melihat video viral sebentar saja tiba-tiba seolah-olah tidak terjadi. Tapi data di AN kita sudah jelas sekali bahwa perundungan adalah salah satu masalah terbesar kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa walaupun ini tanggung jawab masing-masing sekolah, Kemdikbudristek sudah gaspol dalam semua bentuk kekerasan, termasuk berbagai macam sanksi yang harus diimplementasikan, yang bisa diimplementasikan di tingkat sekolah untuk ini. Jadi kami sangat keras ini, tidak ada kompromi di bidang ini. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan karakter dan budi pekerti. Seperti yang saya bilang tadi, survei lingkungan belajar itu adalah di dalam asesmen nasional menjadi pilar utama untuk kita memberikan sinyal kepada semua sekolah betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila. Tadi mengklarifikasi mengenai kurikulum Merdeka, grace period yang ditanya mengenai Kang Dede. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Nino tadi, dari sekarang sampai itu deadline terakhir itu masih ada 3 tahun dari sekarang. Jadi walaupun 75% daripada sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sisa 25%-nya itu masih ada waktu deadline 3 tahun dari sekarang. Jadinya tidak perlu terburu-buru, tidak perlu khawatir, tidak perlu tergesa-gesa. Ini kami melakukan implementasi ini karena kami mengetahui mayoritas dari sekolah sudah melakukan transisi, dan sisanya 25%-nya diberikan waktu 3 tahun ke depan untuk melakukan transisi ini. Oh iya, oke, ya 2-3 tahun. Oke. Lalu beberapa poin tadi mengenai IKM, ada satu hal yang menurut saya sangat penting. Memang benar ada dasar penting sekali untuk punya naskah akademik dan dasar ilmiah, ya, basis ilmiah dari ini, dan itu tentunya kami tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya berbagai macam riset di seluruh dunia mengenai apa kurikulum yang lebih efektif. Tapi di luar dari itu semua, tidak ada yang bisa mengalahkan data. Kalau boleh untuk sekedar mengingatkan, untuk bisa ditayangkan lagi halaman 12, ini hanya karena ini suatu halaman yang seharusnya sangat mengejutkan untuk kita semua, karena ini yang buat kami adalah
data definitif di mana kita sudah tidak perlu ragu lagi. Di sebelah kiri, jadi ini adalah angka-angka literasi numerasi berdasarkan hasil data AN, jadi semuanya comparable datanya. Di sebelah kiri, paling ujung kiri itu adalah sekolah-sekolah yang mengikuti, yang tidak pindah ke kurikulum Merdeka. Pilar kedua, kolom kedua setelah, jadi ini kan ada 4 carta ya, kita melihat satu aja yang literasi di pojok kanan, pojok kiri atas. Yang sebelah kolom yang paling kiri itu sekolah-sekolah dan skor yang dicapai sekolah-sekolah yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka. Kolom kedua adalah sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka hanya 1 tahun. Kolom ketiga adalah sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka selama 2 tahun. Dan kolom keempat adalah sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka selama 3 tahun. Jadi bayangkan, kita melihat tingkat literasi terus naik. Ini sudah definitif bahwa kurikulum Merdeka benar-benar mengakselerasi kehilangan belajar karena COVID. Bayangkan potensinya kalau kita sudah mengejar ketertinggalan kita ke depannya. Jadi ini adalah satu-satunya data yang menurut saya terpenting, sangat susah didebat. Ya, sekolah-sekolah yang tidak mengikuti kurikulum Merdeka mengalami learning loss dan akselerasi yang jauh lebih pelan untuk mengejar ketertinggalan. Terima kasih, boleh ditutup paparannya. Lalu ada beberapa poin tadi mengenai keberlanjutan. Ini kayaknya poin yang sangat besar mengenai keberlanjutan. Tentunya terima kasih atas dukungan semua anggota Komisi 10 mengenai keberlanjutan. Tapi tentunya dengan transisi pemerintahan baru, tapi saya yakin bahwa program-program terbaik kami ini akan terus dilanjutkan. Karena dampaknya sudah sangat besar di lapangan, dan walaupun masih banyak tantangan-tantangan dengan adanya teknologi, dengan adanya sekarang menjadi gerakan ya, karena gerakan Merdeka Belajar itu udah bukan jadi kebijakan sekarang, sudah jadi gerakan di lapangan dengan guru-guru penggerak kita, dengan sekolah penggerak kita, dosen-dosen penggerak kita, ini sudah menjadi gerakan. Alumni daripada program MBKM kampus tidak akan mungkin memperbolehkan program itu diberhentikan, benar nggak adik-adik? Nggak mungkin kan, kalau itu mau ditutup pasti protes kan. Iya, makanya, atau nggak adik-adiknya nanti yang protes, nggak dapat kesempatan yang sama. Jadi menurut saya gimana, setuju yang di atas? Iya, itu susah sih kalau mau memutar balik itu program. Iya, kalau program itu sudah dimiliki oleh mahasiswa, oleh murid, oleh para guru, akan sangat sulit pun mau menterinya siapapun, mau presidennya siapapun, akan sulit untuk ditarik balik kalau sudah dirasakan manfaatnya. Jadi saya punya keyakinan bahwa program-program utama kami akan dilanjutkan. Tadi juga ada beberapa masukan mengenai klarifikasi LPDP itu semuanya ada ikatan kembali. Jadi Bu Ledia, semua LPDP itu harus kembali ke Indonesia. Ada beberapa eksepsi yang kita memberikan waktu 1, 2, atau 3 tahun dia bisa bekerja di sana, tapi ujung-ujungnya harus balik ke Indonesia. Itu sudah 100% semua. Tidak selalu seperti itu, tapi selama beberapa tahun terakhir 100% dan kedepannya akan selalu ada ikatan harus kembali ke Indonesia. Klarifikasi juga mengenai guru penggerak. Yang 100.000 itu yang akan lulus setelah selesai pelatihan ini. Jadi benar-benar 100.000 guru penggerak itu akan lulus di akhir tahun ini. Jadi kita akan ada 100.000 full guru penggerak menjadi penggerak gerakan kita. Dan poin terakhir adalah mengenai PIP, di mana kita meningkatkan jumlah untuk SMA. Logikanya, tadi yang saya pertanyaan Kang Dede, logikanya kenapa SMA yang benar-benar ditambah adalah karena disitulah kita mengalami masalah APK yang terbesar. Disitulah kita mengalami di mana motivasi untuk sekolah, ya, putus sekolah itu mulai secara besar itu terjadi setelah SMP. Jadi SMA itu di mana ada kehilangan yang cukup besar, sehingga itu yang mau kita menjadikan, karena program
PIP itu sebenarnya salah satu tujuan utamanya adalah partisipasi di dalam sekolah, meningkatkan partisipasi dan inklusi kepada sistem pendidikan kita. Jadi itu alasannya. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu anggota Komisi 10 dan semoga keberlanjutan program ini kita jaga bersama dan semoga anggota-anggota yang akan terus menjalani periode berikutnya juga menjaga program-program Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin pimpinan. Ya, masih Izin. ada. Fraksi Partai Amanat Nasional aspirasinya belum mendapatkan tanggapan dari Mas Menteri. Baru sampai PKS saja. Apa itu? Yang tadi Pak Mas Menteri paling tidak ada tanggapan bagaimana terkait aspirasi Permendikbud yang dijadikan rujukan tersebut, apa yang direncanakan, itu yang pertama. Lalu adakah program guru PAUD yang memang bisa direncanakan juga di tahun 2024 ini terkait dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Karena kalau kita mau berbicara soal pembentukan karakter, justru ada di golden age, itu ada di tingkat kanak-kanak dan juga di tingkat pendidikan anak usia dini. Terima kasih Mas Menteri. Karena mungkin itu panjang nanti, jadi yang mungkin dibutuhkan sekarang adalah pengen kedengaran aja, singkat saja, iya. Boleh kan ya? Persetujuan tentang ini lebih dulu setelah penjelasan dari Mas Nino, mungkin Bu Ledia sama Teh Desi gimana? Ini karena catatannya masih minta penjelasan lebih dahulu mengenai arah dan distribusi program serta anggarannya secara rinci. Ini catatannya dari 90,3 miliar. Ditanggapin dulu baru saya kasih persetujuan, boleh kan ya? Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Nino ini. Mungkin dari Bu Ledia. Iya, udah dijelaskan. Maksud saya, aspirasi kami ditanggapi dulu. Oh, yang baru itu. saya memberikan maksudnya kalau karena yang lain fraksi udah ditanggapi oleh Mas Menteri. Betul, Terima betul. kasih. Enggak, maksudnya ini yang tentang tentang. Oh, setelah itu. Berarti masih tetap butuh penjelasan di depan dulu. Silakan. Oh iya. Ini kayaknya butuh suara Mas Menteri. Silakan Mas Menteri. Salah satu kebijakan Pak Ketua, mungkin sebelum Pak Menteri jelaskan juga, ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, karena ini pasti ditonton oleh para guru juga gitu. Perlu penegasan aja dari Pak Menteri yang berkaitan dengan tenaga kependidikan dari guru-guru swasta yang lolos tes. Kemudian karena aturan tadi juga Pak Johar juga menanyakan, apakah mereka memang harus dinegrikan gitu. Karena ini kan menimbulkan kembali ke swasta, kekosongan di swasta. Nah ini sampai sekarang di daerah itu berbeda-beda ini penerapan. Nah sehingga sikap positioning kita perlu untuk mereka dengar juga gitu. Kemudian yang berikut juga menyangkut tadi juga saya sampaikan formasi untuk guru-guru Kristen. Ini juga sudah pernah disampaikan dan saya pernah menyampaikan bahan-bahannya langsung ke Pak Menteri pada waktu itu. Ya. Mohon ditanggapi soal ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak akan mungkin bisa menanggapi karena bukan hanya dua pertanyaan itu, ada beberapa lagi pertanyaan yang kami catat di sini yang harus kami berikan jawabannya secara tertulis. Tapi saya boleh sekilas saja. Mungkin pertama yang Mbak Desi. Satu hal adalah salah satu kebijakan terbesar kita adalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Mbak Desi dan sebenarnya waktu kami dan itu adalah berbagai macam terobosan seperti tidak boleh melakukan tes calistung pada saat masuk, menekankan bahwa periode pertama masuk SD itu harus orientasi dan PAUD juga, ada berbagai macam kebijakan. Itu dalam aspek kualitas dan transisi biar PAUD dan SD itu satu nafas sebenarnya transisinya. Tentunya banyak sekali waktu kami mempropos Sisdiknas, banyak sekali inisiatif yang sebenarnya ingin memformalkan guru-guru PAUD dan juga memformalkan institusi pendidikan PAUD, tapi sangat sayang sekali waktu itu ditolak. Jadi kami tidak berhasil menjadikan itu sebagai agenda legislasi. Jadi yang kedua adalah poin mengenai guru ini. Yang pertama adalah kami tidak bisa mengubah undang-undang, Pak.
bahwa memang undang-undang ASN sangat jelas bahwa ASN itu harus bekerja di dalam institusi pemerintahan. Itu memang sudah undang-undang dan kami pun mencari jalan bagaimananya menyeimbangkan antara dua kepentingan yang sangat berbeda. Di satu sisi banyak guru yang merasa itu haknya untuk menjadi P3K walaupun dia bekerja di swasta. Di sisi yang lain banyak yayasan merasa sangat dirugikan karena guru-guru itu mendapat kesempatan untuk kerja di luar. Jadi disitulah kami mencari berbagai macam kompromi di antara dua ini, di mana kami tidak menutup kemungkinan semua guru swasta karena itu adalah hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang, tapi kami juga ingin memastikan bahwa yayasan punya kemampuan juga untuk bisa menyetujui proses tersebut gitu. Jadi itu yang kompromi itulah yang kami laksanakan pada saat ini sehingga dua pihak ini baik yayasan maupun guru-guru swasta itu bisa menemukan titik tengahnya. Saya rasa itu mungkin dua poin yang untuk selanjutnya mungkin kami respon secara tertulis. Terima kasih, Pak. Izin respon secara tertulisnya terkait dengan Permendikbudnya boleh juga ya Pak ya? Yang tadi yang dijadikan rujukan oleh Kemenak, Dirjen Pendis, bahwa usia 55 itu menjadi batasan. Terima kasih sebelumnya. Izin untuk memberikan persetujuan udah boleh sekarang? Memberikan persetujuan. Oh ya silakan. Ditunggu, sudah ditunggu. Ya udah, Mas Menteri mau keluar dulu? Oh ya udah, walaupun Mas Menterinya keluar nggak apa-apa barangkali ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Nino. Penjelasannya tentu fraksi Partai Amanat Nasional tidak ingin membuat kendala demi tercapainya dan terselenggaranya terlaksananya apapun yang diprogramkan tersebut tadi ya, untuk PPG dan juga untuk SNB. Ya itulah, ganti-ganti kalau zaman dulu masih Penmaru, UPNTN atau apalah itu, UTBK lah, ganti-ganti mulu ya, substansinya padahal sama. Anyway, jadi yang ingin saya sampaikan tentu fraksi Partai Amanat Nasional dengan detail yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan alokasi pergeseran alokasi anggaran, semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Tentu kami menyetujui dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Bu Lydia, gimana? Baik, terima kasih pimpinan. Pertama tentu ada hal yang perlu diucapkan terima kasih tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Nino. Tetapi kami masih tetap memiliki catatan terhadap program PPG secara keseluruhan sebagai sebuah konsep namun berkaitan dengan anggaran yang perlu dilakukan realokasi pada saat ini dari program pemajuan kebudayaan dialihkan kepada program peningkatan kualitas pendidikan. Kami dari fraksi PKS melakukan persetujuan dan tetap nanti akan melakukan diskusi terlebih dalam lagi terkait dengan PPG. Terima kasih. Alhamdulillah. Kok yang alhamdulillah sebelah ya? Mestinya sebelah sana tuh. Yang saya tanya ke sini, yang alhamdulillah di sini. Di sini diem aja, ini gimana? Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira diskusi kita tentu belum selesai dan catatan-catatan itu juga butuh dijawab secara mungkin formal dan mungkin agak lengkap karena masalah waktu juga kita tidak mungkin terus masih ada panja ya? Panja. Kita jam 15. Ya jam panja pariwisata karena ini juga sebagian belum sholat duhur. Dan makan siang gratis. Makan siang gratis di belakang sudah tidak perlu ambil dari bos, nggak perlu. Jadi dari bos Fikri. Oh karena kecil jadi bis saya. Ya kalau bos besar, kalau bis kecil ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin langsung ditayangkan saja. Ternyata Mas Nino punya ini ya, kemampuan untuk meyakinkan. Perlu apresiasi nih kayaknya. Sebelum mengakhiri raker ini, kita lihat laporan singkatnya. Lanjut. Sambil ngetik nggak apa-apa. Kemendikbudristek
RI menyampaikan realisasi anggaran pada APBN tahun anggaran 2023 per akhir Desember 2023 mencapai 95,49% atau sebesar 80,714 triliun dari pagu harian sebesar 84,527 triliun dengan rincian Sekretariat Jenderal 35. Ini 35 apa nih? Ini dalam ribuan, dalam jutaan. Dalam jutaan kok 35. Ini poinnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia koma. Kalau versinya Pak Iwan titik. Iya, kalau Pak Iwan. Kalau orang luar kan, kalau orang sini koma 35,218 triliun ya itu ya. Benar yang angka tadi, Pak. Benar yang angka dalamnya tadi. Dalam Iya, sudah ada dalam jutaan rupiah di atas. Kalau dalam jutaan berarti betul Pak, 35 titik ya? Titik ya? Ya. Oh ya, titik iya. Kalau jutaan kan berarti tambah nolnya 6 lagi ya? Udah bener ya? Betul ya, betul. Iya, betul. Oh, betul Pak Iwan berarti. Betul Pak Iwan. Pokoknya Pak Iwan selalu betul. 35 triliun 218 miliar 226 juta. Nah ya betul. Atau 99,37 realisasi persen. Kemudian inspektorat 198 miliar 398 juta. Itu apa? Oh, realisasinya di atasnya itu ya. Itu pagu harian, kemudian realisasinya itu ya. Oh iya, mohon maaf. Realisasinya 191 miliar 93 juta. Kemudian atau 96,32%. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen. Realisasi sekjen yang persentasenya Pak itu sekjen 98,69. 99,3 itu GTK. Oh ini, enggak. Karena urutannya beda Pak dengan yang di paparan. Iya. Mungkin yang di paparan di copy saja atau langsung dimasukkan. 68,69%. Ini harus tepat masalah angka karena meskipun kalau persentase sih tergantung alatnya. Cuma kalau angkanya 34755 452 betul ya Bu? Iya betul. Kemudian lanjut ke BSKAP. Itu dari berapa? 1 triliun 14. Betul Pak, sudah oke. Betul ya? Dirjen PAUD Dasmen. Kalau Dirjen PAUD itu 2 triliun 351.533, realisasinya 2302. Sudah oke Pak. 2302 ya udah. Terus Badan Pengembangan BSKAP tadi realisasinya 989.499. Betul ya Bu? Betul Pak. Terus Badan Pengembangan Bahasa 548 miliar 475 juta, realisasi 538.953. Dirjen Kebudayaan 2 triliun 187 miliar 18 juta, realisasi 2 triliun 56 miliar 597 juta. Udah? Betul. Lanjut. Yang belum apa tadi? Dirjen GTK 3 triliun 259 miliar 967 juta, realisasi 3 triliun 236 miliar 593 juta. Kemudian Dirjen Dikti Riset dan Teknologi
pagunya 32 triliun 416 miliar 975 juta. Realisasinya 29 triliun 617 miliar 558 juta. Kemudian Dirjen Pendidikan Vokasi, pagunya 7 triliun 335 miliar 101 juta. Realisasi 7 triliun 26 miliar 624 juta. Sehingga total pagunya 84 triliun 527 miliar 635 juta. Realisasi 80 triliun 714 miliar 414 juta rupiah. Maaf Pak, yang GTK yang pagu hariannya itu agak sedikit salah angkanya, 3256. 3256. Ya. Wah, kok kayak KPU ini salah-salah 9 jadi 6. Kebalik ya. Nggak boleh tuh. Nanti diminta Bu Nunuk yang mengganti. Iya, jadi nanti jangan-jangan sistemnya salah, ini nanti error. Ini kalau komputer kan, tuh compute itu kan menghitung ya. Ini kalau nggak bisa ngitung berarti bukan komputer namanya. Typo ini, typo. Oh, typo ya. Udah Bu, betul ya Bu? Kemudian atas capaian tersebut, Komisi 10 DPR RI memberikan catatan terhadap realisasi program yang masih rendah, antara lain yang rendah saja, yang lain sudah diapresiasi soalnya Bu. Jadi ini yang rendah saja, program pelayanan publik kepada masyarakat di Dirjen Kebudayaan 65,12%. Kemudian program mahasiswa PTV apa ini? Oh, pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi mencapai 68,78%. Kemudian program SDM Dikti yang mengikuti pendidikan gelar mencapai pendidikan gelar, betul. Bapak, yang program pelayanan publik kepada masyarakat di Dirjen Kebudayaan sebenarnya realisasi fisiknya itu sudah 149%. Jadi Berapa? yang alokasi, yang realisasi anggarannya yang 65%. Jadi barangkali agak. Ini realisasi anggaran. Kalau targetnya sudah tercapai, Pak. Realisasi anggarannya. Realisasi anggaran. Kalau programnya udah tercapai ya. Oh, berarti nanti kalau dikasih sekian aja Bu, berarti kalau mau sekian aja udah bisa terrealisasi, ya udah selesai berarti. Ini Kemenkyu nanti nggak akan ngasihnya sekian aja Bu. Kan dengan sekian sudah tercapai. Kemudian kenapa? Itu realisasi program yang masih rendah. Itu mungkin yang realisasi programnya kan tadi sudah tercapai. Jadi yang di atas tuh Mas. Nah itu. Nah anggaran. Kemudian program SDM Dikti yang mengikuti pendidikan gelar mencapai 53,89%. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM Dikti mencapai 65,1% dan 10 sama 1 sama aja. Dan revitalisasi prasarana perguruan tinggi yang dibangun mencapai 66,18% di Dirjen Dikti Ristek. Nah itu yang hanya catatan saja, saya kira ini hanya perhatian supaya meningkatkan, tapi ada klarifikasi dari Bu Sekjen katanya programnya sudah tercapai soalnya. Lanjut ke Komisi 10 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu alokasi anggaran Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari BLU. Selanjutnya lembar pengesahan pagu penyesuaian tersebut akan dikirimkan ke Badan Anggaran untuk ditetapkan. Hari ini nanti akan kita tanda tangani. Kemudian yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah memberikan tanggapan tindak lanjut dan mengharapkan realisasi tersebut disampaikan perkembangannya secara berkala. Terhadap DIPA tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan pada tanggal 23 Januari 2024
Komisi 10 DPR RI akan menggunakan dokumen tersebut untuk melaksanakan fungsi pengawasan, terutama terkait program prioritas dan adanya kenaikan anggaran yang cukup signifikan di Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Kemudian yang kelima, terhadap tindak lanjut temuan BPK atas pelaksanaan anggaran 2021, 2022, dan 2023 yang masih dalam tahap verifikasi dan validasi seperti dijelaskan Bu Katarina tadi. Komisi 10 menegaskan agar Kemendikbudristek menyampaikan laporan perkembangan hasil verval tersebut secara berkala. Mungkin nanti setiap ada pertemuan kami mintakan perkembangannya, hasil vervalnya. Kemudian yang keenam, Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jawaban disampaikan paling lambat tanggal berapa, Bu Sekjen? 2 minggu boleh nggak Pak? 2 minggu dari sekarang, seperti biasanya. Itu tanggal berapa? Nanti soalnya biar TDC nggak tanya lagi sama Bu Andreas. Tadi guru agama Kristen, oh Bu Andreas, Pak Andreasnya mana? Udah cocok ya pimpinan? Oh, 2 minggu udah cocok. 20 Maret masih ini. Ya, itu penetapan. Iya itu Pak Putra Nababan jadi juara ini perolehan suara terbanyak itu nanti tanggal 20 Maret. Ya. 2 minggu cocok pimpinan. 2 minggu cocok. Iya sudah. Pimpinan, pertanyaan penjelasan yang mananya yang penting sudah difahami juga. Kan Pak Mas Menteri pasti banyak pikirannya. Kayaknya perlu didetilkan di situ. Tapi kalau semua ditulis nanti panjang sekali Teh. Ya nggak apa-apa. Yang penting Mas Menteri udah tahu sudah ya Mas Menteri. Saya tadi akan nagih terus sudah Mas tahu. Menteri. Sudah dicatat, suaranya sudah didengarkan TDC ya, sudah kan minta jawaban sudah dijawab. Sekarang tinggal tulisannya. Tulisannya insya Allah semua sudah ditulis ya. Mas Menteri sudah ini. Jangan ada yang lupa ini katanya. Don't forget Latansa, apalagi pokoknya bahasa. Latansa. Mana lagi? Udah? Cukup? Demikian saya kira. Terima kasih Mas Nino khususnya yang bisa meyakinkan Komisi 10 sehingga menerima pergeseran. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sebelum mengakhiri sepatah dua patah kata dari Mas Menteri atau tidak patah-patah silakan untuk menutup. Cukup dari kami Pak Pimpinan, terima kasih untuk approval. Ya, butuh terima kasihnya. Soalnya taker berikutnya Pak. Ini soalnya kayaknya Mas Menteri memanfaatkan forum ini untuk jumpa fans dengan ini sebelah-sebelah ini sampai kayaknya pada situ. MBKM pada nunggu foto. Ya, ya, sebaiknya kita lanjut ke dengan situ mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja hari ini dinyatakan ditutup dan kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.